Juma. Apa itu omong kosong semua. Intinya ada pada siapa Allah itu. Intinya siapa Allah itu. Itu intinya. Itu intinya di situ. Juma, apakah Musa percaya kepada Allah SWT? Oh, saya Tuhanku adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nggak bisa kau ganggu-gugat itu. Tak Musa bisa percaya tidak? Apa? Musa percaya tidak? Allah Hanya orang SWT? berakal yang percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita percaya tidak itu? Nggak perlu. Yang dimaksud Musa adalah ilah lain itu. Ilah lain, pembenci Yesus. Gitu. Ya. Ilah lain yang dimaksud Nabi Musa ilah lain. Pada saat Nabi Musa, dengar, pada saat Nabi Musa kemudian mengajarkan Taurat kepada Bani Israel, Romawi dan Yunani nama sembahannya apa? Nah, jawab dulu. Anda jawab dulu, jangan cuma banyak bertanya. Ayo, apakah Musa itu Ayo. Pada saat Nabi Musa, saya ulang lagi, pada saat Nabi Musa mengajarkan Taurat kepada Bani Israel, sembahan Romawi yang akan menjadi pusat kekristenan itu namanya apa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Salib, dia telah membebaskan kita dari kutuk Taurat. Semua itu omong kosong itu perkataan. Yudas ya. Yang mati di salib emang Yudas ya? Yudas. Oh, oke. Yudas. Tahu saya. Yudas yang mati, bukan Mana Yesus Masih. Mana Yudas yang mati? Ayo. Tunjukkan. Yang terkutuk Yudas atau Yesus? Nah, mana Yudas disalibkan? Ya, saya tanya dulu, yang terkutuk Yesus atau Yudas? Menyembah Tuhan lain. Cuma maunya diskusinya yang jujur dong. Yang jujur, coba kalian bertiga jujur. Siapa yang terkutuk antara Yudas dengan Yesus? Kebenaran Nois. Coba kalian bertiga. Siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas? Mana? Kau tunjukkan datanya dulu. Omong kosong kau itu semua, omong kosong. Iya, Tidak ada yang benar. banyak dia pendusta ini. Saya tanya lo, teman-teman, saya tanya lo. Saya tanya lo, sederhana lo pertanyaan saya lo. Oke? Yang mana yang terkutuk, Yesus atau Yudas? Mana dulu datanya? Mana? Ayo. Galatia 3 nomor 13. Oh, Galatia 3. Itu datanya. Galatia Yang mati di atas 3. tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang terkutuk? Siapa terkutuk? Yudas lah. Oh, Yudas. Mana? Galatia 3. Enggak ada di situ Yudas terkutuk. Amsal 17:23. Ya, ke Amsal lagi. Oh iya, harus. Orang Yudas dan Yesus itu orang Yahudi. Harus. Kami sudah banyak lagi mengatakan. Gimana? Nangis. Jadi sekali lagi kesimpulan saya sebelum ke Ahli Billy ya, saya sampaikan kepada kalian penyembah teos, kitab kalian itu adalah saduran terjemahan ke dalam bahasa Septuaginta dari kitabnya dari kitab Tanakh, di mana seharusnya nama Tuhan tidak boleh diterjemahkan. Nama Tuhan ke dalam bahasa manapun harusnya tetap dipertahankan. Loh, kok jadi turun derajat? Yotepape Hasem turun derajat jadi dewa, jadi teos. Ayo. Makanya muncul pertanyaan pada saat Nabi Musa kemudian mengajarkan menyembah kepada Hasem, kepada Yotepape, sembahan Romawi Yunani pada saat itu siapa? Theos. Sumbernya Tuhan. Yang disembah orang Roma Yunani pada saat itu, pada saat nabi-nabi diutus kepada Bani Israel, Roma Yunani menyembah Theos. Hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus. Ada 4 konten di sini, Bang. Tapi tidak ada yang sehat. Bang Sumau siapa?
Semuanya bocor. Sebenarnya Hilal bin Sachan, sang pembenci Mesias, sang pembenci Yang membenci Mesias itu kamu. Bukan Hilal bin Sancan, itu mah kalau Sancan itu Sancing. itu legenda Cina, legenda Di Cina. ular putih. Hilal bin Sachan. Salah, Hilal Sancan itu Bulan Sancan sabit itu dewa bintang, bulan ular. sabit bintang. Itu ada di buku-buku mereka, buku-buku masjid mereka itu. Sancan itu dewa ular. Mana sih dewa ular Cina namanya dewa Sancan itu. Yang Apa benar kau itu katakan, Suma, itu semua omong kosong. Itu yang kau benar bekerja itu untuk iblis. Hilal bin Kau bekerja Syakhar, untuk bukan iblis. Sancan. Kau harus tahu itu. Kau bekerja untuk iblis, bukan untuk kebenaran. Saya bekerja untuk iblis. Yang mempersembahkan korban di atas tiang salib itu siapa? Jalan Yahweh, Allah tidak memahami. Ngapa kau bawa-bawa lagi dewanya orang Mesir, Yahweh? Tuhan kami. Selesaikan dulu dewamu itu Theos, jangan lagi dewa Mesir juga kau bawa. Banyak kali ceritamu. Apa artinya itu surat 19 ayat 1? Coba kau buka 19 ayat 1. Apa itu? Artinya? Itu Wih, surat tinggi kali. Surat itu telah Tinggi kali kajianmu. Surat itu telah dikafirkan Allah, disembunyikan. Tinggi kali kajianmu, Bung. Dia alergi buka Al-Quran Bang Hendro. Kebenaran Jangan tanya Nois, Al-Quran. suara hujan. Ya, Kebenaran jangan tanya Al-Quran Nois. Bang Hendro. Ya, jangan tanya Al-Qurannya. Baca surat Orang 19 ini, ayat 1. Coba apa? orang ini nggak mau baca Al-Qurannya Bang. Disembunyikan Saya baca wajah alani mubarakan ainama kuntu itu disembunyikan oleh Allah dan wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Itu sudah kubacakan. Terus kalian memahaminya dengan ilmu apa? Setelah saya bacakan, Ilmu terjemahan. ilmu Theos. Jadi terjemahan salah itu ya, Pak. Terjemahan salah ya. Kalian kajiannya terlalu kalau bicara, wah paling so pintar. Tahu juga Al-Quran. Kau selesaikan dulu Theos itu apa? Selesaikan dulu Theos itu apa? benci anti Kristus, anti Yesus, anti Mesias. Sekarang Mesias kita itu apa? Kau itu bekerja untuk iblis, untuk Allah, untuk Lucifer, untuk Hilal bin Sachan. Kau itu bekerja sekarang gitu. Gitu. Bang cek, Bang Hendro, biar saya selesaikan dulu Juma ini ya Bang. Sebentar ya. Oh gaya dia tuh. Gaya dia. Selesaikan dulu nih. Gaya. Bisa bantah saya. Oke Bang Di Juma. dalam dunia Anda ini- menganggap di Yahweh. dalam dunia ini hanya ada kuasa, dua kuasa, kuasa Tuhan dan kuasa Tuh kawanmu itu suruh diam dulu kebenaran. Nggak mau diam dari tadi. Oke, sekarang yang menginginkan membunuh manusia di atas tiang salib, setan atau Tuhan? Jawab. Jalan-jalan Tuhan kami, kamu Allah nggak mengerti. Saya tanya, kalau cuma mau curhat, kau pergi di gereja sana, ceboin pendeta. Tuhanmu beda dengan Tuhan kau. Saya tanya, yang menginginkan pembunuhan di atas tiang salib, Tuhan atau setan? Jawab. kita Yang mau menginginkan cium-cium batu sampai Mulai ngamuk dia. Ngamuk dia. Perintahkan cium-cium batu Ayo. itu siapa? Ngamuk dia, ngamuk. Wah, ngamuk Ayo, dia. Kamu harus paham kita siapa bahas Tuhanmu. Al-Quran. Ayo. Bisa Saya Kamu tanya, jangan yang menginginkan pembunuhan terjadi di atas tiang salib untuk tumbal dosa Kristen itu Tuhan Saya atau perjelas Bang Juma. setan? Yesus Kristus. Bang Juma, begini mungkin masuk orang ini. Apakah mencium batu bisa menghapus dosa? Mungkin itu maksud Bang Jack, Bang Juma. Baca Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Enggak Bang Juma, kata orang ini mencium batu bisa menghapus Iya, dosa. Apa betul atau tidak? baca Yesaya. Anda dulu, enggak usah. Menurut Al-Quran Anda kayak mana? Bisa atau tidak? Itu yang ditanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu yang ditanya orang ini. Diam. Saya penyambung lidah. Diam. Ini kitab dari Septuaginta nih, masuk ke Indonesia. Dengar. Penyembah Yudas, diam dulu. Penyembah Yudas, diam dulu. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Mohon maaf Akhi Billy, ini saya tidak paham ini. Ini terjemahan benar atau tidak? Tetapi seorang dari serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Lalu ia menyentuh penyembah Yudas, diam dulu.
Ia menyentuhkannya batu bara itu kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Tutup juga di bawah saya. Yang di bawah juga tutup. Oke. Ini kitab kalian dari Septuaginta ini. Kitabnya orang Yahudi kalian ambil secara tidak sah. Ini terjemahannya ini benar enggak ini? Lalu dia menyentuhkan batu bara itu ke mulutku. Lalu dia berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, batu bara ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Ngeri, ngeri coy. Batu bara, ngeri kali. Gimana itu kibinirin? Kibinirin? Ciut nyali kau kibinirin? Enggak ciut, orang itu lagi ngomong. Silakan dulu. Gimana itu? Gimana itu? Ya saya 6. Gimana itu? Oke, dengarkan dulu dong. Saya nggak bisa ngomong. Saya ngomong lagi. Tadi katanya izinkan aku izinkan dulu bersuma ini, bro. Sekarang dikasih data langsung. Ngomong semua, bro. Bagaimana saya ngomong? Ini ngomong semua. Itu lagi sesak napas. Oke. Dengar. Aku gemetaran. Parah kali lah kau. Begini Juma, saya tadi bertanya kepada kamu, apakah di dalam Al-Quran itu mencium batu itu Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Enggak ada. Di dalam hadis nggak ada. Sekarang begini. Jawab dulu, jangan dengar. Apakah di dalam hadis juga tidak ada? Giliran saya kan menjawab. Giliran saya menjawab kan? Ya, silakan. Oke. Di Islam itu yang menghapus dosa itu amalan baik itu menghapus dosa. Nah, ketika ada perintah yang diperintahkan kemudian untuk kami lakukan, maka itu adalah amalan baik. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ikuti aku. Rasulullah Muhammad SAW melakukan itu, bersiara dengan menyentuh batu itu dengan tongkat dan seterusnya. Ya, kami ikuti itu, karena itu adalah disunahkan. Tetapi bukan batu itu yang menghapus dosa. Amalan baik inilah yang menghapus dosa. Ayo tunjukkan datanya. Nah, sedangkan kalau kami kemudian Anda katakan Bisa saya buka datanya, saya tunjukkan hadis Anda cuma. Silakan. Saya tunjukkan. Silakan. Oke, sebentar saya ambil datanya ya. Dan saya akan mengambil juga data bahwa membunuh manusia menghapuskan dosa. Sabar dulu Juma. Kayak sapi juga bang hapus dosa. Keluaran 29. Teh sapi kau pakai luluran bisa menghapus dosamu itu. Mana mengerti bulan sabit, mana mengerti bulan sabit. Mana mengerti penyembah batu sakar Yudas. Bang Suma. Ya bang. Ya saya izin menghandle kebenaran. Iya, dia nggak ada ilmu memang. Lanjut. Gaya. Udah berapa kali aku buat mencret dia. Saya mau tanya dengan kebenaran. Bagaimana perjanjian lama yang domba itu sebagai perantara untuk penghapusan dosa. Nah, terus di perjanjian baru manusia yang dikorbankan. Ini kok jadi Islam yang ngomong, dibiarin Oten aja dulu. Dalam konteks. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan saya ya, yang menginginkan pembunuhan terhadap manusia di atas tiang salib Tuhan atau setan? Ya, itu pertanyaan saya. Ingat kalian 1, 2, 3, 4 orang di sini. Pertanyaan dari mana itu? Apa maksudnya? Pertanyaan dari saya dong. Kau ngerti itu hari raya Si kurban apa? Hadro sama si Jack ini gak budi. Pertanyaan saya jawab. Kurban nggak ngerti. Yang menginginkan pembunuhan terhadap manusia di atas tiang salib itu setan atau Tuhan? Mana menginginkan, mana? Yang kau rayakan kurban itu apa? Yang kau rayakan kurban itu apa? Kau nggak ngerti? Kau ngerti nggak artinya itu? Ya, kami memuliakan Nabi kami Abraham alaihissalam. Apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya pengorbanan Nabi kami terhadap ketaatannya kepada Tuhan kami. Ibrahim ya. Bodoh, itulah bodoh. Yes, Abraham alaihissalam. Abraham itu Muslim ya. Sabit bintang. Oh, jelas dia Muslim, dia bukan kafir. Mana dia adalah Muslim? Kenapa? Mana dia mengakui dia adalah Muslim? Oh, jelas sekali dalam surah Al-Baqarah. Saya bacakan dalilnya ya. Saya bacakan dalilnya. Oke, surat itu datang kapan itu? Dengar loh, kamu tanya tentang dalil. Kapan suratmu itu datang sebelum Abraham?
Loh, Intinya, kitab perjanjian baru itu kapan datang? Kapan? Kapan? Jawab aja. Itu kan cuma Abad surat. ke-7, abad ke-7. Abad ke-7. Abraham sudah ada? Abraham itu sudah ada kurang lebih 2000 tahun sebelum kemudian Sebelum Islam ada Masehi. kan? Mana Iya. kita mengakui? Nah, sekarang pertanyaan saya sama, apa hubungannya antara Vatikan Kristen Katolik dengan Abraham? Apa hubungannya? Lah, Nggak nyambung pembahasan. Nggak nyambung kan? Mampus, lidahmu keluh. Kan? Kubacakan dulu dalilnya di kitabku ya. Bacakan dulu kitabku ya. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. mereka tidak mengenal Diam dulu. Au. Diam. tidak mengenal Kamu Allah. jangan menggonggong terus. Aduh, ini kebanyakan makan anjing ini menggonggong terus ini kita punya saudara kawan-kawan. Diam dulu, saya bacakan ayat suci apapun Quran. yang dikatakan iblis itu semua omong kosong. Nah, sekarang saya tanya samamu, yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib Tuhan atau iblis? Mengecil kan? Ucapmu mengecil kan, mengkerut kan? Kutanya samamu. Nanya lagi. Ditanya langsung diam. Ditanya langsung diam. Penyembah dewa-dewa ini ditanya langsung diam. Iya Bang Sum, Bang Sum. Kitab imamat, kurban itu adalah kurban penghapus dosa. Itu Ya kurbannya apa? Kurbannya manusia atau hewan? kali dilakukan. Jadi kalau kamu berbuat dosa, Manusia atau hewan yang jadi kurban? oh jadi hewan yang dikurbankan, Anda berbuat dosa, hewan dikurbankan. Lah itu dalilnya ada. Kamu baca tadi imamat katanya. Lucu. Dia sendiri bawa kitabnya agama lain, habis itu dibantah lagi. Lucu. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Kamu itu Yesus dalam Matius 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan hewan bukan manusia. Para kali. Benar, dia hanya menciptakan kebenaran. Saya tanya, Iblis para tidak bisa nabi, berbicara benar. Dari Jack, kebenaran. para nabi mempersembahkan manusia atau hewan? Oke. Diam kan kalian semua, diam kan? Diam kan? Apa Juma? Apa maksud pertanyaanmu? Itu Para sekarang. nabi Yang pertanyakan maksudmu mempersembahkan apa? persembahan kurban hewan atau manusia. Saya tanya Hubungannya itu apa? Hubungannya apa ke perjanjian baru? Terangkan dulu maksud pertanyaanmu. Dulu Itu. tanya jawab dulu, tanya. Jawab. Jangan kemana-mana dulu. Jawab dulu. Jawab. Apa artinya korbanmu Suma? Apa artinya? Mengingat pengorbanan Nabi kami Abraham alaihissalam terhadap keikhlasan dan ketaatannya kemudian menghadapi ujian dari pencipta langit dan Omong kosong bumi. iblis itu. Dah, Al-Quran mengatakan itu kok. Iya, kata iblis, kata Kenapa kamu jadi emosi? Al-Quran saya mengatakan itu. kata Hilal bin Sacan. Ya, siapa lagi itu? Batu Bacan. Ini, tahu, saya lurusin lagi dah ini, saya lurusin dulu nih. Ya, silakan. Ini mereka orang mau diterapi nih. Nggak ada Hilal bin Sacan, ada. Kalau Sacan itu ular putih, begini ular putih itu sancan. Nah, yang benar itu Hilal bin Syakhar. Hilal bin Syakhar, siapa itu? Yesus, lihat. Putra bintang fajar, putra timur di kitab Wahyu. Siapa itu? Yesus. Allahu Akbar. Yang di masjid itu ada simbol bulan bintang. Itu dipakai sejarahnya waktu perang salib. Untuk membedakan antara tentara Kristen dan tentara Islam. Tentara Kristen menggunakan salib, tentara Islam menggunakan lambang agama langit, yaitu bintang dan bulan. Bukan kami menyembah bulan buntang. Oke. Pertanyaan saya kembali, apakah nabi-nabi mengajarkan mengorbankan hewan atau mengorbankan manusia? Jawab. Mana pertanyaan itu? Gimana pertanyaan? Di dalam Al-Quran, dengar. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kami, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat yang diutus kepada mereka nabi dan syariat melakukan penyembelihan kurban berupa hewan. Berupa hewan. Oke? Agar mereka menyebut nama Tuhan atas rezeki yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka berupa hewan ternak. Itu yang ada di dalam kitab suci kami.
Di dalam kitabnya saudara Yahudi jelas, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari hewan ternak, yakni lembu, sapi, dari kambing dan domba. Kami dan Yahudi syariatnya sama, mempersembahkan hewan ternak. Sekarang pertanyaan saya, Kristen persembahannya manusia itu ilmunya dari mana? Jawab. Kamu bilang sama dengan Yahudi ya? Boleh bertanya ke Bang? Ini dulu, jawab dulu, ini belum selesai. Jangan kemana-mana, jadi kacau diskusi kita nanti. Supaya Anda menyadari bahwa kalian itu penyembah dewa, Theos. Oke, jadi gimana Yahudi sama Islam sama? Andro ini gak mau diem Ini dari tadi. terkait dengan kurban hewan, Markona. Imamat 1 nomor 2 kurban itu harus hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj nomor 34 kurban itu harus hewan ternak. Sama kami. Sedangkan di kalian korban sembelihan itu kudu manusia. Yang saya tanya, Nabi mana yang mengajarkan mempersembahkan kurban dari manusia? Jawab. Iya, di mana kami diajarkan untuk mempersembahkan manusia, Bang Sum? Lah yang mati di atas tiang salib itu apa? Kupu-kupu malam. Itu kamu mengerti? Kupu-kupu malam. Kamu mengerti enggak perjanjian lama dan perjanjian baru? Jangan kau tanya saya tentang itu, karena kitabnya orang Yahudi yang kalian sebut perjanjian lama itu sebenarnya adalah perjanjian baru bagi mereka. Yeremia 31 nomor 31 33, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru, kalian fitnah menjadi perjanjian lama. Belajar itu penting biar sehat. Di situlah pembualan abang yang nampak itu. Loh, baca Yeremia 31, hukum Taurat itu perjanjian baru Tuhan. Kok ngamuk abang? Supaya kamu itu sehat. Jangan kau sebut kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama. Itu perjanjian baru bagi mereka. Jangan ngamuk semua, jangan ngamuk. Santai-santai aja, Mah. Santai. Karena abang Bagaimana saya tidak ngegas? Kalian semuanya tidak ada yang sehat. karena abang tafsirkan sepotong. Pertanyaan saya kembali ya, sebelum saya pamit asar 10 menit. Pertanyaan saya, Imamat 1 nomor 2 Al-Quran juga dikatakan ya di ayat 34 surah Al-Hajj bahwa seluruh umat yang diutus oleh Tuhan sebagai pelanjut ajaran para nabi itu disyariatkan mengorbankan hewan ternak. Yahudi dan juga Islam klop dalam hal ini. Kristen muncul kemudian, dari mana kok korbannya dari manusia? Jawab. Manusia siapa jemaah? Pertanyaanmu Bang Sum nggak masuk akal kayak anak TK. Betul, memang nggak masuk akal, karena tidak masuk akal Tuhan meminta persembahan tumbal darah manusia. Kami mau menjawab, tapi pertanyaannya abang ini kayak orang TK aja aku dengar Bang. Agama yang mempersembahkan manusia jadi korban di atas tiang salib agama apa? Betul, kami agama Kristen memang. Tapi bagus. Dari mana dan siapa nama nabinya yang mengajarkan mempersembahkan manusia? Diam dulu lah Bang, ku jawab pertanyaanmu itu. Besarin Akhi Billy. Iya, Host. Iya, Bang. Memang. Tapi kami itu tapi tidak pernah kami diajarkan Bang untuk mengorbankan manusia. Nah, faktanya yang korban di agama Anda apa? Kucing. Itulah aku bilang Bang, karena kau pahami Alkitab orang Kristen hanya sepotong, kau sudah berani mendalilkan apa yang tidak betul. Lah, yang jadi korban di atas tiang salib apa? Ayam. Iya, betul Abang, betul yang abang bilang, tapi itu aku bilang abang cuman menafsirkan. Saya tidak mentafsirkan, itu benar-benar korban. Iya, aku bilang betul. Tapi abang menafsirkan hanya separuh dan sudah berani mengungkapkan hal tersebut. Lalu dan coba terangkan kepada saya. Terangkan kepada saya, Yesus ini apa? Ya, Yesus ini korban atau bukan? Tak pernah dalam ajaran kami bilang Yesus adalah korban Bang.
Ampun ya Karim. Aja yang tidak paham Juma, ya dari tadi congor terus kamu. La Allah ya Karim. Pembalan kalau kulihat-lihat ini Bang Sum ini aliran sesat ini. Yang penting nggak nyembah Yudas saya bang. Bang enggak pernah nyembah Yudas kok. Ya, yang mati di atas tiang salib itu. Silakan Ahi. Ini aku bacain ya. Kol nefes, setiap orang asyer takol kol dam yang makan darah fenikrata, maka jiwa mereka harus disingkirkan, harus mati. Jadi lihat ya, dilempar ke neraka. Ya, setiap orang yang makan darah, ya, jiwa orang itu haruslah di cut off, disingkirkan dari antara umatnya. Nah, mampus. Lihat, ini kita ada larangan untuk memakan darah. Sementara di kitab orang Kristen, minumlah darahku. Waduh, makanlah daging anak manusia. Waduh, mampus. Serem. Jadi ini bertentangan dengan ajaran Torah, ya. Kalau Tuhan menganggap ini penting, minum darah dan daging dilambangkan dalam roti dan anggur, pasti Torah memberitahukannya. Nyatanya tidak. Nyatanya itu diambil dari Tuhan sebelum Yesus. Lanjut. Gimana tuh? Ya. Tapi memang makan darah itu bener loh. Di Kristen itu kalau masak ayam, darahnya kan pas potong ayam darahnya ditampung terus darahnya dimakan. Iya, begitu juga. Di mana begitu lagi juga makan itu babi. ajaran itu muncul, Bu? Ya. Memang itu iya. Di Kristen tuh kalau orang potong ayam, itu ayamnya ditampung terus dimasak, dimakan. Si mau datang besok. Kayaknya Kristen lain yang kita maksud itu, Bu, kalau begitu. Oh, Anda nggak gitu. Yang ayatnya memakanlah daging anak manusia dan minumlah darahnya itu di mana itu? Itu kan cuma Perjanjian simbol. baru itu. Itu kan simbol. Ini Simbol. semakin Di ini, kesana di Bang di Sulfi lihat Matius ini 26. semakin jadi anak TK ini. Apa pula? Kalau Tuhan anggap itu Yohanes penting, 6, pasti Yohanes Tuhan 6, memberitahunya. Yohanes ayat gitu. 6 nomor 56. Ginilah Bang, udah gua Barang bilang siapa tadi. yang makan Kalau dagingku baru pahami dan minum sepotong darahku, daun ngeri sama kali. mendalilkan, Bang. Ngeri kali lah ini agama. Itu simbol. Simbol lagi. Mana ada simbol? Dia betul-betul mati di atas tiang salib dibilang simbol. Oh, ngaco. Di dalam kitab Bukan Bang, Nubuat. makan darah itu. Makan darah itu simbolnya itu anggur di dalam gelas kecil. Anggur itu anggur merah. Terus jadi kita ngomongnya inilah darah Yesus Iya, Kristus. tapi kan Yesus betul-betul dijadikan korban. Itu kan di Iya. gereja. Intinya, Itu simbol saja. dengar, Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prespero, artinya dipersembahkan. Bukan dikorbankan, tapi dipersembahkan. Nah, gue tanya sama mu, Bang. Kemudian 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus itu disembelih. Mana itu manusia itu disembelih? Apa maksudnya? Ya, disembelih itu digerek. Dalam bahasa Yunaninya tahu? Tuou artinya itu leher disembelih pakai pisau. Kenapa pakai kata begitu? Ya karena kalian mengidentikan Yesus sebagai binatang. Salah. Lalu? Kamu saja yang Memang melakukan pembualan Bang Sum ini. Lalu? Aliran sesat dia lihat nih. Kau baca Wahyu 5. Ku bacakan kau Wahyu 5 ya. Wahyu 5 nomor 6. Ini anak-anak semua nakal semua ini penyembah Yudas ini. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu yang di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Nah, kenapa dibilang begitu? Iya karena kalian menganggap Yesus itu anak hewan. Kamu ngerti Yesus enggak, Bang Sum? Loh, Yohanes 1 nomor 29. Inilah Yesus anak domba kita, anak domba Theos. Itu gambar. Kamu ngerti enggak Yesus, Bang Sum? Ngertilah. Kenapa Yesus disebut anak domba? Ya karena kalian mau mempersembahkan ke dewa Molok. Gitu aja kok sederhana pun. Nah, iya kenapa? Kenapa gambaran seperti anak domba? Kenapa tertulis begitu? Karena kalian tahu, pengarang Bukannya agamamu tahu karena bahwa agama gini, Yahudi ketika menurut ada- titah para nabi, Ya. menurut titah Tuhan kepada para nabi mempersembahkan korban penghapus dosa itu Iya. dengan hewan, Iya. domba. Intinya, Bang. Sehingga kalian ini adalah penyembah dewa-dewa menginginkan anak orang menjadi domba. Yesus kalian gelari domba. Nah, kenapa disebut? Kenapa disebut anak domba?
Kenapa itu? Alasannya apa? Iya, karena kalian ingin menebus dosa kepada siapa? Kepada Dewa Molok. Sekarang saya tanya, kalau Jumat saya bilang anak domba, setuju nggak? Gimana? Kalau saya bilang Juma anak domba, setuju nggak? Nenekmu kiper, kau aja lah. Atau Juma itu memang domba? Gila-gila aja sendiri, ngapain ngajak-ngajak saya? Saya gambaran aja. Nggak mau aku digambarkan dengan gambaran kayak Oke, gitu. nggak mau kan? Berarti Juma domba, benar nggak? Ya memang bukan domba, aku manusia. Iya. Terus ketika Yesus disebut anak domba itu berarti Yesus anak domba atau bukan? Yesus disebut anak domba itu oleh Yohanes, pengarang kitabmu. Iya, berarti apakah Yesus adalah domba? Buktinya dia disembelih. Iya, terus dengan kata domba itu menurut Juma itu dia anak domba. Dia anak manusia, itu penghinaan dari Roma Yunani untuk Yesus. Kata siapa penghinaan? Yesus itu manusia atau domba sih? Nah, manusia lah, bukan domba. Ya manusia, terus kenapa dia digerek seperti domba? Kenapa dia dikorbankan seperti domba? Kenapa? Karena domba itu adalah hewan yang paling gambarannya dia adalah suci, yang putih bersih kayak gitu. Iya, tahu. Ya. Saya ngertinya. Bani Israel, Bani Yakub disebut domba, para nabi disebut gembala. Saya ngerti. Masalahnya ini, Yesus benar-benar dibikin jadi domba. Siapa? Itu kan gambaran. Mana ada gambaran dia benar-benar dibunuh di atas tiang salib? Oke. Apakah Yesus domba bukan? Apa? Yesus domba bukan? Bukan, dia manusia. Waktu ditanya oleh Yesus, dengar. Waktu ditanya oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, siapakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, aku Yesus, manusia dari Nazaret. Dia nggak bilang aku Yesus domba dari kandang, enggak. Manusia kata dia. Oke, Yesus ketika mengatakan dia anak manusia, karena dia sebagai manusia di dunia ini, dan dia juga digambarkan sebagai anak domba, karena domba itu digambarkan sebagai korban, hewan yang apa? Yang penurut, suci. Nah, terus? Nah, jadi kalau dia sebagai hewan yang penurut, menurut kepada siapa? Menurut kepada siapa dia? Ketika dia dikorbankan, korbankan. Itu kata korbankan itu bukan berarti manusia yang korbankan. Tidak ada kata dikorbankan, yang ada di situ adalah dipersembahkan. Iya, siapa mempersembahkan coba? Ayo. Ya kalian lah orang Kristen. Ya, persembahkan pada Dewa Molok. Kristen siapa? Ya Kristen kalian lah, persembahkan dewa kepada Dewa Molok. Siapa? Ya Kristen. Iya, Kristen itu siapa? Romawi Yunani. Bang Andro. Siapa? Romawi itu orang Romawi percaya, jadi mereka mempersembahkan Yesus begitu. Iya, itu kan ajaran Dewa Molok gitu. Mana? Loh, makanya tadi di awal ada tidak Tuhan menginginkan persembahan darah manusia, ada nggak? Menginginkan persembahan darah manusia? Iya, ada nggak? Terus Bang Andro. Ya. Kan kaku kan lidah kalian? Bang Andro. Saya tanya, ada tidak Tuhan meminta persembahan darah manusia untuk nebus dosa? Ada nggak? Kenapa Yesus disebut sebagai penebus dosa? Bukan begitu cara menjawabnya. Ada tidak Tuhan meminta menghapuskan dosa kesalahan dengan mengorbankan darah manusia? Ada nggak? Darah manusia siapa? Mana dalilnya? Darah manusia siapa? Mana dalilnya Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia? Mana? Kamu mengerti Tuhan dan Yesus enggak, Bang Sum? Kutanya. Alamak. Udahlah. Saya izin ibadah dulu daripada layani ini sendal dikasih roh. Kalian itu hanya sendal jepit yang dikasih roh, makanya bisa bersuara. Ini enggak ada. Karena abang baru membaca enggak cukup setengah, abang sudah berani. Iya. Maklum lah. Baru membaca seujung buku aja. Tunjukkan aja dalilnya, nggak usah mulutnya lebar. Di mana tertulis Tuhan menginginkan persembahan korban dengan manusia? Di mana tertulis? Ada, tapi intinya kita ini bicara sama orang sakit. Oh, ya udahlah kalau gitu. Silakan akhi diambil
ini pasien saya susah. Dia yang merasa dokter ya, padahal saya yang kasih obat sudah 3 bulan, aku kasih resep. Ternyata obatnya nggak diminum, Ahi. Dimasukkan lewat hidung ternyata. Saya ibadah dulu kurang lebih 10 menit. Kalau Silakan. Bang Bang, ya. baca seujung Ya, Bang. tai kuku, ndak usah banyak ngomong Bang tentang masalah Kristen Bang. Ya. Oke, silakan Bang Billy. Ya, Atau ini coba kalau kalian itu ke diskusi tuh bagus-bagus. Tunggu Bang Billy, kita ini dulu ya, kunain dulu, nanya dulu agamanya apa. Oke. Mana si dongok Juma tadi? Oh, Gunung Batu, selamat sore, agama apa? Dia hanya modal Gunung hujat Batu. aja. Iya, Gunung Batu, jawab dulu saya. Selamat sore, agama apa? Saya Kristen. Yaudah, sabar Bang Juma, 10 menit, paling lama 15 menit lagi asar. Jalu Jong, selamat sore, agama apa? Jalu Jong. Jalu Jong. Anda nggak bersuara, langsung diturunkan. Kita di sini bukan mau jadi berhala-berhalaan. Bang Gunung Batu. Ya, sabar dulu ya. Oke, silakan. Bang Billy, ada Bang Erit, silakan ya teman-teman yang Kristen sambil nunggu Bang Juma ini sama pemilik kitab. Nih, pemilik kitab Yahudi nih. Silakan Bang Billy. semua. Jadi pertanyaannya gampang saja ya. Di manakah ajaran Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu lahir pada tanggal 25 Desember, dan dari mana ajaran minum makanlah tubuhku dan minumlah darahku? Apakah itu ada di dalam kitab Taurat? Karena kitab Taurat dikatakan oleh nabi dan raja yang namanya Daud, Taurat Tasem Temima. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Nah, jadi dari mana asal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan kalian, dan minum makan tubuh dan darah dilambangkan dalam roti dan anggur itu tertulis dalam kitab Taurat? Silakan. Billy agamanya apa? Billy agamanya apa? Dia nggak kenal Bang Ini Billy. agamanya apa dulu? Kalau dia Yahudi, Bang Billy ini pemilik kitab perjanjian lama yang kalian curi. iya, dia agama Yahudi atau Islam? Yahudi. Yahudi. Udah, jawab pertanyaannya. Oke, jadi membahas tentang agama Yahudi ya. Ya, maka tadi saya tanya, di mana dalam Taurat? Ini diskusi Kristen atau Islam atau yang Yahudi? Ya Ini kan lintas Allah, agama. jawab aja pertanyaan Bang Billy. Astagfirullahaladzim. Iya, host ngapain mau jawab kalau dia agama Yahudi? Iya, dia agama Yahudi, kita bahas Islam. Aduh, host juga. Oh, dia nggak mau pahami pertanyaan juga, host. Mereka bergantung. Takut juga dia sama pemilik kitab. Mereka bergantung. sama- Billy ini asli Yahudi apa Yahudi KW? Ya dia. Host juga harus Kalau dia orang Yahudi, Yaudah, dari suku kalau apa nggak dia? mau sama pemilik Dari suku kitab apa sama dia, Bang Billy? Erwin. Silakan Bang Erwin. Yaudah, kalau nggak mau sama pemilik kitab sama Bang Erwin, silakan Bang Erwin. bagi aku ndak ada. Yaudah, bilang ke Bang Erwin aja, Jack. Gak usah modal congor nih. Silakan Bang Erwin. Bang host juga harus teliti dong. Udah ini ke Bang Erwin, ini Islam. Udah silakan Bang Erwin. Bang Erwin, nggak monitor ya? Kak blokir, besarin itu aku foto aku biar mereka lihat. Mereka kan belum tahu saya. Cek. Saya nggak bersuara apa? Nggak bersuara. Kalau bersuara ngapain aku manggil-manggil dari tadi? Masya Allah. Dari tadi ngomong loh. Nggak setuju juga aku Bang Billy kalau bilang kau pemilik agama Yahudi. Bang Billy. Yaudah ini ke Bang Erwin aja, kalau nggak mau sama Bang Billy nih ke Bang Erwin. Banyak yang ngaku Yahudi loh. Di Indonesia. Sementara gennya saja tidak Yahudi. Banyak yang ngaku Yahudi. Masya Allah. Udah ada suaranya Bang Erwin, udah ada. Yang memang kalian dari tadi Bang gini kamu Billy. diam. Bang Billy coba jawab ya.
Mesias yang Kamu dijanjikan. ditanya kok kamu nanya balik, kamu bilang kamu diskusi. Ya udah, jawab dulu pertanyaannya kok nanya balik. Kamu tadi bilang nggak mau diskusi sama Yahudi. Kalau kamu mau bertanya ke Bang Bang Billy, Ya, jawab dulu pertanyaannya tadi. Saya mau. Saya akan tanya ke Ya Bang udah, Billy. jawab dulu pertanyaannya. Di mana Ya. tertulis di mana tertulis dalilnya kelahiran Yesus 25 Desember? Itu pertanyaan Bang Billy. Terus pertanyaan Bang Billy, ajaran siapa yang meminum anggur yang menjadikan anggur itu adalah darah dan roti? Itu ajaran Itu siapa? ajaran perkataan Yesus sendiri, Bang. Di mana datanya? Lah, Yesus mengatakan ini darahku dan darah dan tubuhku itu apa itu? Itu perkataan siapa coba? Berarti bertentangan dengan Taurat. Dia berminum darah. Oke. Ya kan orang Yahudi. Billy, kalau tolak ukurmu di Taurat tidak ada. Kalau tolak ukurmu di Taurat, kalau tolak Ya. ukurmu di Perjanjian Baru, itu baru ada. Berarti Dengan minum. kalian nggak boleh juga ada di Billy. Taurat. Kalian juga nggak Billy, boleh ada kau di Taurat. jawab. Mesias yang Kau sendiri bukan orang Yahudi. Satu-satu lah Ngapain kamu yang pertanyaan satu-satu, sibuk? satu-satu fokus gitu loh. Kata Ya, siapa saya bukan orang Yahudi? Saya dulu ya. Saya dulu. Baru kamu doang Billy. yang di dunia debat ini baru saya tahu. Ya, Billy jawab. Billy Orang jawab baru, Bang pertanyaan Billy. saya. Satu-satu pertanyaannya satu-satu Iya, gitu loh. iya, Dua saya. pertanyaan ngomong bareng gimana ini orang? Iya, saya. Memang dari tadi kayak gini orang ini mulutnya gak mau diam. Iya. Hendro ngomong, Ijep ngomong, semuanya ngomong. Kalian aja sesama Oten aja kalian saling mendahului. Coba Gunung Batu menjawab pertanyaan dari Bang Billy. Sejarah 25 Desember itu coba jelaskan. Yang Nah. tadi kayaknya ngotot ya. Kalau sejarah 25 Desember itu tidak ada tertulis di Alkitab, tetapi menurut para ahli teologi bahwa kelahiran Yesus itu kemungkinan besar ya pada musim dingin bulan Desember. Kami memperingati kelahiran Yesus tidak hanya tanggal 25 Desember, dari 1 Desember aja bisa kami peringati kelahirannya. Ada yang Januari, ada yang Februari, tidak harus 25 Desember. Tidak ada dalil Alkitabiahnya, betul? Kalau secara literlek tidak ada. Oke, bagus, mantap, itu baru namanya jujur. Saya sangat menghargai, mantap. Sudah dijawab. Sekarang Mesias yang dijanjikan itu siapa coba? Menurut Yahudi. Itu jangan ditanya, dia ini bukan Yahudi, dia KW, dia ngaku-ngaku aja ya. Astagfirullahaladzim. Jangan menganggap seperti itu. Gini loh, kalau ada orang Billy itu bertanya, kalau orang ini punya Billy itu kapasitas, tidak ada kenapa? gennya, tidak ada gen Yahudinya. Kalau Tidak orang ada ini gen punya Yahudi. kapasitas untuk menjawab dan memang pengakuannya punya agama Yahudi, kenapa tidak? Sekarang bisa dites. Iya. Bang Billy menguasai kitabnya. Kan ada Mesias. Bang Billy on cam, Bang Billy on Bang cam. Billy on cam, dibuktikan. Nanti kita buktikan kalau Kristen itu menguasai kitabnya, kita buktikan juga gitu. Nanti Iya, jangan-jangan oke. Kristen palsu kan gitu. Nanti saya akan uji lagi ke Billy ini ya. Oke, jadi pertanyaannya Mesias ya. Gimana tadi Mesias pertanyaannya? itu udah siapa itu coba? Di mana? Oke. Kita harus Orang pahami dulu. Yahudi itu tidak akan mempertanyakan hal seperti itu. Sudah, kalau ada yang bertanya, biarkan dijawab dulu, yang lain diem gitu loh. Kayak pasar perasaan, heran ya orang oteng-oteng ini. Oke, kita harus tahu dulu arti daripada Mesias. Artinya yang diurapi, the anointed one. Jadi siapa aja? Kalau saya tanya balik, di mana pertama kali kata Mesias muncul? Nah, pasti kalian nggak tahu. Saya yakin nggak ada yang tahu. Kata Mesias muncul pertama kali. Di mana Bang tahu bilang tidak ada yang tahu itu Bang? Iya, coba. Sekarang saya minta kasih tahu sama kamu di dalam tanah Perjanjian Lama di mana ada kata Mesias muncul. Silakan. Aku ragukan ini abang agama Yahudi betul atau bukan? Ya Nggak udah usah jawab pakai dulu ragu. pertanyaannya, Iya. jawab. Dijawab lah. Iya. Aduh. Kalau kamu tahu, yang mana yang Aku tidak kepanasan mau untuk minta menjawab jawaban kalau siapa? agama Yahudi. ya, Gini makanya loh, kalau gini kamu loh. tahu. Pada saat Anda bertanya kepada Bang Billy dan Bang Billy menjawab, setelah itu kamu katanya menyanggah. Sekarang buktikan gitu. Kalau kamu tidak semuanya ngomong. Ini yang sederhana aja, Billy. Aku jawab sebentar saja. Aku jawab sebentar saja. Kalau memang Billy itu dia Yahudi, perhitungan Masehinya dari tanggal berapa? Berapa hari setelah Nggak orang pakai disunat? Masehi, ada aja. Ayo udah kalau memang kau Yahudi Masehi nggak betulan. dipakai.
Kalau kau Yahudi benaran. Kata Tuhan begini, Taurat aja makanya kau nggak kalian tahu Taurat itu mana-mana. Coba, ayo ngomong sudah. kalian itu memperingati. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan bahwasannya Bang Billy ini Yahudi yang tidak paham dengan Yahudi atau Yahudi yang paham. Oke. Kamu juga nanti membuktikan ya bahwasannya Bang Billy ini Yahudi palsu. Silakan. Billy yang mana dulu yang bertanya nih, yang Mesias dulu? Nih. Billy, Tuhanmu siapa Billy? Tuhanmu. Saya mau dengar. Hasem itu roh atau zat? Roh atau zat? Enggak ada. Hasem itu bukan roh dan bukan zat. Nah, itu dia. Kamu tanya orang Yahudi manapun saja di dunia ini, semua mengatakan Hasem atau Elohim itu adalah roh. Tidak ada dia. Tolong dalilnya Nggak ada. biar enak. Tanya Gunung orang Batu, Yahudi kita minta dimanapun, dalilnya Gunung Batu, pasti nanti mereka Bang Billy mengatakan juga Allah itu menunjukkan adalah roh. dalilnya coba. Justru Berarti dalilnya Gunung Batu. Nah, dia sudah apa tadi Gini, bilang Bang bahwa Billy. bukan zat, bukan Bang roh. Billy. Siapa Tuhanmu coba Billy? gini. Siapa Tuhanmu Billy? Hasem itu Gunung siapa Batu, Billy? Kamu menunjukkan dalilnya lah, Bang Billy. nanti Hasem itu menunjukkan siapa, datanya, Billy? Kamu menunjukkan datanya. Gunung Batu, datanya mana gitu? Nah, aku Yahudi tapi nggak tahu juga ini Enggak, malu Billy. Gunung Batu ini nyangga tapi tidak ada data ini. Makanya Bang Erwin, nggak ada biarkan orang Bang Billy Yahudi yang di jawab. dunia ini Biarkan bilang aja bahwa Bang Billy, Hasem biarkan itu Bang Billy bukan yang roh. jawab. Tidak ada, karena Allah itu adalah roh. Oke, kita buka. Elohim di itu dalam- adalah roh. Iya, nggak ada yang pernah mengatakan Hasem itu adalah roh, nggak ada. Justru Hasem lah yang menciptakan roh. Dia pencipta roh. Kita lihat di dalam kitab Zakaria 11 ya, dikatakan. Menurutmu Hasem pun tidak zat, tidak roh. Lalu siapa Billy? Oke, jadi Hasem itu kita IHWH itu ya. IHWH itu adalah akronim dari empat kata sesuai dengan huruf IHWH. Apa itu? Haya, Hove, Wei, Hie. Itu IHWH. Apa artinya? He was, he is, he will be. Dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang. Itulah arti daripada IHWH. Artinya dia itu infinite, kekal gitu. Itu arti daripada IHWH. IHWH itu sama enggak dengan Allah, Billy? Sama. Sama enggak dengan Allah? Sama. Kacau kau Billy. Musa aja tidak mengenal Allah. Allah itu zat ada. Billy. Kalau saya buka ayatnya, Coba kau tanya teman-teman muslim itu. Allah itu zat apa roh? Di dalam Keluaran 20 ayat 2, Anna Allah Robuka. Penipu kau Billy, penipu kau. Ya nggak Billy, apa-apa kan Kau kamu bilang nanya. Allah Memang itu. gitu. Kamu kan iya itu Apakah Allah. betul Yod Hefafe YHWH itu sama dengan Allah SPT, sama nggak? Sama enggak Billy? Itu Nah, Tuhan yang sama pencipta langit dan bumi ini, betul. kalau sama berarti IHWH itu zat. Karena di dunia ini dimanapun kau tanya Allah itu adalah zat. Oke. Kamu tahu nggak artinya zat? Waduh, Billy mulai melenceng, Billy. Lah, enggak, Tadi sudah kan kamu tanya bilang dulu. bahwa Kamu tahu zat enggak? Hasem itu bukan zat. Nah dulu, kamu tahu Tadi zat kamu nggak? sudah bilang itu. Iya. Bukan juga roh kau bilang. Dia bukan zat, tapi zat. Allah itu zat, bukan zat, beda. Ya. Nah makanya saya Di- pengen tahu di- pemahaman di zat, kamu di Allah zat. itu zat itu Sama apa? nggak? Dari situ aja sudah penipu SPT sama dia. Yod Hefafe, sama nggak? Sama, aku udah tanya, udah jawab Ya, dari tadi. kalau sama, di mana SWT selama 1000 Oke, selama 7 abad? kita Di lihat. mana SWT Di dalam sehingga dia tidak Judaism, bisa menjaga kemurnian kitab? di dalam Penipu Judaism, dia, penipu. ada 72 nama Hashem ya. Misalnya El Gibor, Islam Al Jabbar. Hashem punya nama Hammelech. Mereka punya nama Al Malik. Ya, Bukan namanya Willy hakikatnya Si Billy zat ini atau ternyata roh itu Muslim, yang ditanya. ngaku Yahudi. Dia memang Nah, muslim, makanya dia tipu-tipu Dia aja Muslim, tuh. sengaja ngaku Yahudi. Di komal manapun dia Waduh, ini sudah tahu fitnah orang ini, dia fitnah ini. muslim. Fitnah Di kau komal nih. manapun. loh. Fitnah Kalau saya kasih ini. tunjuk, kalau saya kasih tunjuk datanya di dalam kitab Ulangan Keluaran 20 ayat 2 dalam Targum Rasak menulis Adalah penipu Anak kau ini Allah Robuka muslim yang Alef saya Lamet sengaja. Lamet Hei gitu loh. Nanti Dia belum punya Radio PDF, Sofia Singer. PDF-nya Radio sendiri. Sofia Singer itu, Udah, kalau memang kau Sofia Yahudi, Singer itu berkata, coba kamu baca, apakah kamu apakah pakai bahasa Tuhan itu Islam dan Tuhan Ibrani Yahudi sama? atau bahasa Sama. Aramaik gitu, Kejadian 1 Kalian ayat itu 1. Ayo, gak Billy. diajarin sopan Ini- santun, nyoten orang ngomong, kalian ikut ngomong. Kalau kalian Masa mau berdiskusi, tunjukkan ajaran host kasih. naikkan Bang Billy orang kan ngomong penipu ngejelasin, gini. kalian membantah. Dengarkan Ya, orang kalau- ngomong, Orang katanya bangkong kalian ajaran yang kasih. ini Wah, lah. saya Kita sama per si aja Billy. kalau diskusi. Katanya nipu-nipu, katanya Yahudi. Korban binatang nggak ada, korban manusia. Tuhan pula kau korbankan, kan parah.
Kau tahu Torah nggak, Billy? Kalau memang kau Yahudi. Torah tahu kenapa? Tahu nggak? Kau tahu nggak? Iya tahu Torah. Iya. Nah, Torah itu ada berapa? Torah itu ada 5. Hah? Terus di Ada 5. dalam Torah itu ada 10 hukum Taurat nggak? Ada Asar Devarot namanya. Ah, udah, betul. 10 hukum Taurat. Betul. Apakah 10 hukum Taurat dari Yod-Heh-Vav kepada Nabi Musa itu sama dengan ya, yang diturunkan oleh SWT? Sama nggak? Ya, tanya kepada orang Islam dong. Saya kan nggak belajar Al-Quran. Oh, kamu kan bilang kamu sama. kan sudah Yod-Heh-Vav menyamakan sama, SWT itu. sama. Iya. Iya, esensi Berarti ketuhanan apa yang sifat ditulis yang ada itu sama. Jadi ketika ya, Itu dia. Kena kau. Oke, sekarang saya tanya balik sama kalian. Kalian Kristen betul? Enggak, kamu jawab dulu. Kamu Oh, kan iya, bilang kan sama. saya jawab. Kita Kamu buktikan kan bilang Udah sama. dijawab, kalian nggak terima jawabannya. dijawab. Ya, Ya makanya sekarang belum bertanya sebentar. Bang Bilinya. Kalau kau memang Lah, tidak udah orang dijawab Yahudi, kalian jangan berdua kau mulutnya nggak mau diam ngaku-ngaku satu-satu. Yahudi. Terperinci Jangan kau dulu naik itu ngaku-ngaku 10 hukum Taurat Yahudi. itu dari 1 sampai Nggak 10. ada orang Yahudi yang berteman dengan Kristen, diludahin. Lihat tuh di TV. Diludahin Kristen di sana. Lah kan memang sudah tertulis bahwa aku Iya, akan makanya ditolak jangan diriku kau berharap sendiri. Kau Yahudi bilang sama nggak ada orang Kristen yang teman Yahudi. Jangan kau Netanyahu berharap dengan Yahudi akan sama Biden dengan aja Kristen. berteman. Diludahin. Netanyahu sama Biden aja berteman. Jangan kalian Netanyahu sama. itu Jangan Yahudi kalian asli menganggap- loh. Jangan kalian menganggap bahwa Biden kami itu akan Kristen berteman asli. dengan kalian. Mereka Diludahin. berteman. Itu menurutmu, kamu- Billy. Sebentar, Gunung Batu, sebentar. Billy, kamu katanya Diludahin di itu sana. Allah SWT sama dengan Yod-Heh-Vav, YHWH. Kalau gitu, sudah. Kau rincikan itu dari dari 10 hukum Taurat itu dari pertama sampai 10 itu sama tidak sama dengan yang diturunkan oleh Allah SWT. Sama tidak? Kalau memang sama itu saya masuk Islam sekarang. Kok diskusi sama Bang Billy Yahudi kok Islam pula ke bawah-bawah? Islamnya Tadi ya dibawa-bawa nyamar. lucu Makanya kan kan. tadi dia bilang YHWH. Kan diskusi sama Bang Billy bilang aja mau masuk Yahudi, jangan Islam ke bawah-bawah. Tadi Billy mengatakan sama. Makanya Billy mengatakan ditanya. sama? Iya, tadi Billy mengatakan sama. Yang pertama dia mengatakan bukan zat, bukan roh. Lalu pada akhirnya dia mengatakan sama. Iya, kan Allah kamu diskusi SWT sama sama Bang dengan Billy. YHWH. Jadi masuk Yahudi aja, jangan masuk Islam. Kan diskusi sama Bang Billy. Makanya kita Kecuali tanya kok dulu, diskusi sama Bang Juma. Kalau mau Billy nggak bagus itu, nggak bagus itu kalau menipu. Bukan Kalau Makanya Islam, itu, kalau kalau Islam, diskusi Islam, itu yang kalau bilang tertib, sama aja. biar Ya tahu udah, bilang poinnya dia kemana aja. pertanyaan Jangan itu dan poin-poin yang dibicarakan, fokus gitu loh yang tertib. Jadi apa yang dimaksudkan nggak tahu gitu. Fokus dengan orang penipu nggak ada guna, bro. Nggak Betul. guna. Ya penipu tuh kau fitnah kalian, kau yang penipu namanya. tuh kalian, Kristen. Lah, kau bukan Billy yang kepanasan, host yang kepanasan. Kayaknya Iya. Bukan Kami itu kan dengan maksudnya Billy, kalian loh. fokus gitu loh. Kami Kalian dengan fokus Billy. dengan pertanyaan. Kau nyangkut-nyangkut Islam pula, kau bertanya sama Bang Billy. Ya Billy Nah, bilang yang tadi banyak. Allah SWT dengan YHWH sama. Jadi Ya itu Billy Bang harus Billy bisa yang menjelaskan menjawab. Ada Billy kitab-kitabnya. menjawabnya, karena kan lagi diskusi Tahu sama gimana? Billy. Ah, Makanya jangan bawa ditanyakan Islam. lagi. Apa kitab di Al-Quran itu yang apa sama enggak? Makanya Bang Billy Taurat yang menjawab diturunkan bahwasanya Musa Bang dengan Billy tidak Taurat belajar yang di Quran. Al-Quran. Bang Billy Sama nggak? belajar Torah. Nanti kalau kamu mau minta bukti begini, minta bukti itu gini. Kalau kamu memang Yahudi, kau baca kitab Torah. Bukan minta baca Al-Quran gitu loh, buktikan. Nah Bang Billy baca Torah bisa nggak? Lah, Bukti bahwasanya Bang gini. Billy Yahudi gitu loh. Gini bang. Apa tolak Gitu. ukurnya hanya bisa membaca? Oh ya iya, karena kamu mau menghindar nggak bisa bahasa Yunani. Itu makanya nggak bisa dijadikan tolak ukur. Kamu mau menghindar, itu artinya kamu ngeles. betul. Jadi masa kalau tolak kamu ukurnya botol bisa apa? membaca? Tolak ukur di antara Islam dengan Yahudi itu kedekatan dengan Tuhannya dengan apa? Dengan huruf apa? Orang Yahudi dengan huruf Ibrani, orang Islam dengan huruf Arabik. Nah, huruf Arabnya. Arabik dan huruf Ibrani merupakan satu rumpun. Rumpun apa? Semitik namanya. Makanya. Iya tahu. Iya Tapi kan- makanya Iya. kita itu Tapi tidak di bisa mana- dibohongi di oleh mana terjemahan. selama Maka 7 kita tahun, mengajar 7 abad anak-anak itu? kita, ya ngomong terus. Kita mengajar anak-anak kita dari kecil membaca huruf Ibrani supaya nggak bisa diterkam oleh terjemahan LAI gitu. Semua begitu. Jadi mau menghindar Bang Billy, dia mengeles karena dia nggak bisa bahasa
bahasa Yunani. Makanya nggak bisa dijadikan tolak ukur itu sebagai alasan. Kalau kita tahu, Bang Billy tahu bahasa Torah, tahu bisa baca Torah, kami bisa baca Al-Quran. Lah terus Kristen bisa baca Yunani enggak? Ini pembuktian. Sekarang Gitu saya loh, tanya, buktikan. emangnya itu Allah itu maha kuasa nggak? Sampai dia hanya tahu bahasa Arab doang, bahasa Ibrani doang. Dari tadi kok nanya-nanya mulu, ditanya nggak mau jawab. Ditanya nggak bisa. Makanya kita Iya, kasih kejelasan dari tadi dulu. kamu nanya. Giliran ditanya kamu nggak jawab. Apa Anda terbalik? Sekarang Kalian gini yang ya, nanya mulu. Bang Billy akan membuktikan bahwasanya dengan Kalian fitnah yang kamu nanya katanya mulu. Bang Billy itu Muslim, bukan Yahudi. Bang Billy buktikan bisa Torah enggak, bisa bahasa Ibrani enggak? Gitu dong, buktinya jangan cuma fitnah. Banyak orang yang bukan Kristen, bukan Yahudi, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Terus Yunani. maksudnya apa? Itu kan bukan bukti. ukurannya. Ya terus ukurannya Ngawur apa? kau, Ukurannya pembuktian apa? itu bukan di situ. Lah sekarang Pembuktian kamu orang itu bisa bukan di buktikan kalau itu palsu nggak? Bisa buktikan kalau itu palsu nggak? Nggak bisa. Bisa enggak kamu karena buktikan nggak bisa, nggak punya bukti. bisa enggak kau buktikan orang bisa Ibrani, bisa bahasa Yunani itu pasti orang Ibrani, pasti orang Ya Yahudi. bisa. Bisa karena nggak kita kau mengenal buktikan orangnya. Saya buktikan ya Bang Billy. Bang Billy tidak bisa Al-Quran, tidak pernah belajar Al-Quran. Orang bisa Tetapi, bahasa Inggris, tidak harus dia menjadi orang Inggris. ya tetap kelihatan dari aslinya. Tanya aja Bang Billy. Bang Billy ibadahnya apa? Kau nih botol kali kau. Menghindar dari Bawa bahasa Inggris Yunani. pula lagi dia. Bawa bahasa Inggris. Ibadahnya. Ya, kalau tolak ukurnya bahwa bisa bahasa Inggris harus orang Inggris, kan tidak mesti orang Indonesia pun banyak bahasa Inggris. Coy, bahasa kitab itu beda. Bahasa kitab itu dengan bahasa yang berbeda, kosakatanya berbeda. Kalau kamu menuduh Bang Billy Muslim, silakan kamu tes benar nggak Bang Billy ini Yahudi. Dengan apa? Bisa nggak baca kitab Torah? Bisa nggak menjelaskan keyahudian? Bisa nggak menjelaskan sejarah tentang Yahudi? Gitu loh tesnya. Oh gak gini aja. Bang Billy bisa baca Al-Fatihah nggak? Bang Billy bisa baca Al-Fatihah nggak Bang Billy? Bisa nggak Bang? Nggak tahu. Nggak tahu dia. Dia bukan Islam. Coba Bang Billy, coba baca Kejadian 1 ayat 1 bahasa Ibraninya. Silakan Bang Billy. Oke. Nih kita tes nih ya. Mantap itu. Oke, aku buka dulu ya. Jangan nangis Koten. Kalau disuruh baca bahasa Yunani nanti tanya. Meskipun dia bisa bahasa Yunani, Ibrani, Ada. tidak menunjukkan dia agama Yahudi. Kalaupun bisa bahasa Arab, tidak mesti orang harus agama Islam. Toh. Masa logikamu terbalik? Ngeles itu. Bahasa ngeles. Terbalik logikamu, makanya Belum lagi Billy dibaca. ini Yahudi nih. penipu. Kontego Yahudi di Bang Billy penipu. Oke. Nah, Ini namanya parasat Bereshit. Kenapa parasat? Jadi orang Yahudi itu setiap hari Sabat ada bacaan mingguan Taurat. Nah, ini parasat yang pertama, parasat Bereshit. Oke. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz haaretz hayata tohu wabohu Hechosech al pene tehom peruach Elohim merchevet al pene. Di situ dikatakan herwah. Nah, itu dia kena tangkap. Apa? Herwah. Apa itu herwah? Ferua bukan herua. Ayo, terjemahkan secara literalik aja. Herwah itu apa? Ruah itu apa? Bukan herua, feruah. Apa artinya di situ? Dengar Oke, suara kayak Ferwa. gitu aja dianggapnya roh itu. Ya betul. Jadi feruah itu apa sih? Kita lihat ya. Yang mana tadi feruah? Ini nih. Feruah Elohim. Ya. Kita lihat. And V itu N a wind from God, dan satu angin daripada Tuhan bergerak di atas permukaan air. Bukan roh, mana rohnya? Jadi angin ya Bang Billy ya. Angin. Penipu kau, penipu. Lah ini Terjemahan aslinya bukan di seperti itu.
Tuh. Hei, Terjemahan aslinya di situ roh. masih lebih, ini bukan saya membela, tapi masih lebih pintar Nandar daripada kau. Nandar masih Iya. mengerti itu Itu bahasa coba tanya Aramai. Nandar. Iya, Coba tanya tetap Nandar. angin Supaya lah. Nandar masih lebih Artinya pintar dari tetap kau. Ya, angin coba lah. tanya Nandar. Nandar, Bang Nandar, monitor Bang. Nandar, Nandar Saya Kristen, monitor tapi nih. masih salut Jadi sama Nandar. korban Tahu nggak LAI kayak lu? gini Bang Billy. Nandar. Korban LAI ya kayak gini. Bang Nandar Nandar monitor. gak monitor. Bang Nandar. Sok bahas kitab Yahudi, dia sendiri Yahudi Iya, KW. makanya aku bilang. Aku Kristen, Inilah tapi masih korban-korban lebih salut sama LAI ya Nandar, Bang Billy walaupun ya. Nandar ngomongnya Jadi terlalu Bang kritis Nandar. dengan Nandar baca LAI, Aramai. anggapannya benar Oh itu ini sama LAI Bang itu Moto sudah. ini, Bang Moto nih bisa bahasa Ibrani nih. Ya, ini. Ya, Bang Moto Bang naik, Moto, Bang ayo. Moto. Ayo. Kena lagi konten. Bang Moto, Assalamualaikum. Naikkan semua, naikkan yang bisa Ibrani. Jadi kenapa si Bang angin? Moto, coba ini. Silipus Ya. katanya itu bohong, Masa katanya Bang Billy diterjemahkan itu. angin? Bener gak itu Bang Moto? Terjemahkan angin di situ, Silakan. wah kacau Bener balau. lah. Loh, ini bukan saya yang nerjemahin, ini yang dari Koren Tanah. Tuh. Dari Torah sendiri tuh. Nggak bisa diedit ini. Gak bisa diedit. Itu gara-gara LAI ini orang ini. Itu. Dia taunya cuman Coba baca Bang Billy, baca Bang Jangan Billy. nipu kau, bertobat ya. Lah, Iya, lu yang makanya bertobat. aja. Billy. Satunya hubungi Bang Nandar, biar Bang Nandar yang baca yang asli Aramaiknya. Ini Bang Moto Aramaiknya. juga bisa. Ya Allah, Bang Nandar gak monitor dari panggil-panggil. Bang Moto, ini apakah yang dibacakan Bang Billy itu salah? Benar? Apakah Bener Bang lah. Billy itu ada sulap pembohong? Coba silakan Bang Moto. Enggak lah, nggak mungkin. Yang kitabnya dia, Bang kaget ya baru tahu kalau itu angin ya. baru tahu Bang. Mau tahunya kenalnya LAI Bang. Erwin, Apa? saya mau tanya kamu. Apa tuh? Dua kalimat syahadat itu apa sih Gak artinya? salah loncat dulu. Takut kau, Alah, takut. Bukan lari. Dua kalimat Jelas, syahadat jelas. itu apa artinya? Erwin, Itu menghindari Yahudi namanya itu. itu syariat pertama loh di Islam. Sudah Syariat pertama loh di Islam. Kau udah usah Mari kita terguncang sama-sama dulu. belajar. Sudah Billy itu nggak terguncang dipakai, dulu. nggak dipakai Kau karena udah usah penipu. terguncang dulu. Kau menghindar Ini kitab- bahwasannya. ini kitab Kau menghindar sendiri yang mau bahwasannya ditanya. pembahasan kau tentang roh dalam bahasa Ibrani kau tidak bisa menjelaskan dengan berbahasa LAI. Kau kena prank LAI. Billy itu tidak bisa dipakai, penipu. Kau kena prank LAI. Kau mau Makanya ngeles. Kau diskusi ditanya sama kau, orang Yahudi ngeles apa sama sih kau. maknanya dua kalimat syahadat itu? Kan ngeles kan? Kau selesaikan Ayo. dulu tentang roh. Bisa di nggak dalam kau jawab Kejadian kitabmu 1. sendiri? Kau selesaikan Bisa dulu jawab rohnya, ini. roh di dalam Kalau Ibrani itu gimana? dulu. Itu sudah dibaca tadi ada roh. Teman-teman muslim, Aduh, belum selesai itu. Ayo Erwin, jelaskan dulu. Kau selesaikan dulu sama Yahudi, nanti ku jelaskan Jelaskan tentang dulu kalimat syahadat. apa dua Kau kalimat syahadat itu selesaikan apa dulu, artinya? kau selesaikan dulu. Kau belum selesai tentang kejadian itu. Bahasa Apa dua Ibraninya kalimat apa, syahadat itu bahasa ada Yunaninya enggak di apa. Quran? Tugasnya orang Kristen Ada enggak dua sekarang itu kalimat syahadat? membaca dengan bahasa Yunani. Tugasnya orang Kristen. Enggak perlu bro, ada bisa Sekarang diterjemahkan ke tugasnya bahasa orang Indonesia. Kristen. Sekarang Tadi, tugasmu jelaskan Bang Billy sudah apa menjelaskan bahasa dua kalimat Ibrani. syahadat itu apa artinya. Bahwasanya di situ adalah Coba Al-Fatwa jelaskan, itu Erwin. bukanlah roh tetapi adalah Jangan angin. kau banyak congor Sekarang aja. Kristen, ya kan? Sementara Kalau kitabmu sendiri dua kau kalimat nggak tahu. syahadat itu adalah pernyataan diri bahwasanya kita meyakini hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Sudah jelas. Jangan kau rubah-rubah Erwin, bukan meyakini tetapi Asyhadu bersaksi. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Apa artinya? Persaksian, Nah, pernyataan diri. Iya, saksi. Emang masalahnya Kau buat kamu apa coba? Masalahnya kau bersaksi, kau sendiri tidak melihat. Emang Yang bersaksi namanya harus lihat? Iya, Pernyataan kau diri, di hukum bersaksi. positif Indonesia Sebentar, tanpa sebentar. kau Sudah aku kau jawab. mau jadi Bersaksi saksi di itu pernyataan persidangan. diri. Kau Sekarang, ditendang hakim kau bersaksi selesaikan kalau tentang roh. mendengar melihat Kau aja kau selesaikan tidak lihat. tentang roh sekarang. Kau mengeles. Ayo. Sudah aku jawab. Kau sekarang Saksi selesaikan dalam tentang roh, bahasa Indonesia, bahwasannya dalam di dalam hukum Bibelmu Indonesia, itu roh itu atau harus angin. melihat. Kau Dia selesaikan melihat dan dulu, mendengar. Kau selesaikan dulu. Kau bersaksi Sudah aku melihat jawab. ajanda. Udah kau mengeles gara-gara kau kalah dengan Yahudi.
Kau nggak bisa menjelaskan, akhirnya les. Sok-sok bersaksi melihat ajanda, gimana sih? Aduh, sudah ku jawab. Sudah. Kau selesaikan dulu roh itu. Ya, Ten. Ya 6 nomor 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat, anak Bahas dulu dua kalimat syahadat itu, bahas dulu. Ngeles kau, ngeles kau. Kau pernah Dua kalimat syahadat tadi aja belum. Gimana sih? Gimana mau selamat? Iya. Gimana mau berhidup yang kekal? Kamu pernah ngeliat itu nggak? Apa sih artinya dua kalimat syahadat di situ? Pernah ngeliat anak nggak? Terus dua kalimat syahadat itu ada ndak di Quran? Udah sini pernah ngeliat anak? Ada tertulis di Quran dua kalimat syahadat itu. Kirios, gimana maksudnya Bang Kirios? Nih, Yohanes 6 nomor 40, sebab inilah kehendak Bapakku, ya kan? Yaitu supaya orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi supaya bisa beroleh hidup yang kekal itu harus apa? Melihat anak. Gunung Batu ngeliat anak nggak? Jadi pertanyaan itu gampang sekali dijawab itu Ya udah melihat nggak itu? Gini Kirios, semua itu ditulis. Waktu itu kan Yesus punya murid-murid. Mereka kan melihat Yesus sebagai kamu anak. melihat anak nggak? Dan kamu itu dituliskan langit oleh Bapak. Kamu yang ditanya tuh kamu, bukan murid Yesus. Lah. Ini makanya itu bedanya itu. Yang ditanya tuh kamu, bukan murid Yesus. Muridnya jadi saksi. Beda dengan Kamu melihat nggak? Itu waktu diterima di Gohir itu apakah ada saksi? Kamu melihat nggak? Lah. Yang ditanya kamu, bukan murid Yesus. Lah, Erwin, kita kan membaca. kamu melihat enggak, Erwin? Sekarang kau selesaikan berani tentang bersaksi. roh di dalam Kejadian Kamu berani 1. bersaksi, tapi kamu tidak melihat. Sekarang Ya, kamu kamu selesaikan melihat dulu Yesus. dengan Bang Billy itu loh. Kamu jangan pakai itu ayat itu. Udah, kau selesaikan dulu roh itu tadi. Kau bisa jelaskan gak itu? Selesaikan dulu dua kalimat syahadat tadi, Selesaikan Erwin. dulu roh itu. Ini nih gimana nih yang melihat anak? Siapa yang melihat anak itu melihat siapa berarti? Oke, sekarang saya jawab. Kamu diam. Waktu itu Yesus punya murid-murid enggak? Ya, Waktu itu dia berkata kepada siapa? Enggak, kamu ngeliat nggak sekarang? Nah, saya tanya, waktu itu Kamu tulisan itu ngeliat nggak berkata sekarang? kepada siapa? Sama Murid-muridnya dua atau kepada biji siapa? matamu ngeliat nggak? Lah, itu dia berkata kepada Yang enggak lah, murid-muridnya. nggak butuh lah, butuh dijawab. Lah, kamu mau ngeles supaya kamu mau cari pembenaran di gua hero yang enggak ada. Kamu ngeliat nggak? Ditanya kamu lihat kok. Nah, itu sudah dijawab sama Pak Rufus. Sekarang Bang Erwin. Kenapa kejang? Mata kamu Coba jawab lihat nggak dua itu? kalimat syahadatmu itu. Mata Kamu kamu lihat bersaksi. nggak itu? Mata kamu tuh lihat nggak itu? Itu kan murid Bersaksi Yesus yang sementara lihat. sendiri, Kamu lihat nggak? Erwin tidak melihat apa-apa. Kamu selesaikan Kamu dulu. lihatnya Kamu sekarang. selesaikan dulu. Jangan cari pembenaran. Jangan selesaikan dulu itu. Bukain di apa namanya Sefaria, Kejadian 1 ayat 2 itu, Sefaria. Boleh, gampang ini. Dia nggak usah jawab, hapus. Satu. Bos, Yang kedua, mati di Sefaria. situ. Ya, mau yang mana? Yang ini. Tuh, angin. Angin. Mamam tuh. Angin. Kau buktikan kalau itu sekarang roh. Mana dalilmu sekarang? Kau tunjukkan kalau itu roh. Mana dalilmu? Tunjukin open cam. Open cam, tunjukkan dalilmu. Ten. Kau takut menjelaskan dua kalimat syahadat tadi ya? Takutnya. Kau tunjukin, kau tunjukin. Ajarin ya. Kalau mau diskusi Kami ajarin tidak gini. mau menggunakan terjemahan itu. Terjemahan dari Lai sudah pas. Mau diskusi itu ajarin Dan gini. orang-orang di Lai itu adalah ini lo Erwin. orang-orang Ini lo, yang sudah ada di terpilih. dalam Kejadian 1 gitu contohnya Ten. Itu contohnya. Bang Billy nunjukkan kalau itu angin, saya Otennya nunjukin gini. Ini loh kejadian di Bible, di Sabda, itu ada. Kau jawab Gitu sendiri caranya dulu. jawab itu. Dua kalimat syahadat tadi. Ayo, Ya, kau bilang bersaksi. Saksi apa? Caranya jawab tuh kayak gini loh Ten. Saksi Caranya apa jawab. kau bersaksi Caranya sementara kau jawab sendiri kayak gini, tidak Ten. melihat? Ini loh datanya, roh ada di dalam Bible Sabda, karya LAI. Itu adalah roh, bukan angin. Itu caranya. Gimana? Bener nggak Bang Moto? Jawabnya Iya. caranya kan kayak gitu Bang Moto. Itu Iya, baru makanya keren. di targum Jelas sudah di terjemahan sebut Lai itu waria bahwa ini. itu roh. Ria ini. Nah, Ria Allah caranya ini. kayak gini, itu baru keren. Jawabnya. Terus ngeyel. Jawab dulu sudah dua itu, kalimat Bang. syahadat tadi apa itu? Jelasin Maksudnya apa?
Sudah kau jelasin dulu roh Jangan di dalam kau modal Bible itu. congor, Erwin. Sementara saya lihat pertama aja kau nggak tahu apa artinya. Sudah ku jawab. Kenapa sih? Apa Kenapa jawabannya malu? tadi? Kenapa sih malu? Bersaksi itu apa sih? Jawabnya Bersaksi di itu apa Yohanes sih? 6:40 apa sih? Melihat itu apa sih? Emang kamu ngeliat Yesus? Sudah. Enggak, emang kamu ngeliat Yesus? Itu sudah dijelaskan Enggak, oleh kamu Bang sekarang ngeliat Lupus Yesus tadi. enggak? Kamu seumur hidup pernah ngeliat Yesus Bang enggak? Lupus sudah jelaskan tadi. Gimana sih? Loh, Itu si emang Erwin. kamu ngeliat Yesus? Dua Enggak, kamu kalimat ngeliat Yesus? syahadat. Apa? Ayo jelaskan dulu. Ngeliat Kau Yesus enggak? selesaikan dulu roh di dalam Biblemu itu loh, belum selesai. Ini nih, kok takut banget Orang malu Billy, sama orang katanya Billynya ini aja sudah kitabnya. pergi, sudah dibilang Katanya penipu. ini Tadi kitabnya. takut dia. Mana? Mana ada Kau Bang Billy pakai masih lagi punya ada kok. penipu Billy. Kau aja yang ngeles. Kau pakai lagi kitab penipu si Billy. Ada. Tidak ada seperti itu. Loh, kaget ya baru Itu tahu ya. mengada-ada namanya. Kaget dia Tahu ya. ternyata. Makanya. Terkejut dia Bang. Dia kaget Kitab dia. orang itu jangan Ini dirubah-rubah LAI dapat roh tuh dari mana? sehingga maknanya lain. LAI itu dapat roh dari mana? LAI itu dapat roh dari mana? Supaya sampailah Itu dapat roh dari hujatanmu mana? itu maksudmu. Mana? Yang LAI jujur dapat aja roh dari lah. mana nih? Nah, ini jujur aja. LAI dapat Coba, dari mana? Coba kamu artikan dua kalimat syahadat itu yang Ya, jujur. Coba buka. Dapat roh Dari mana? terjemahannya Dapat roh yang dari jujur mana? kita. Ya, Ayo. dapat rohnya dari mana? Dapat roh dari mana? LAI Apa sih? bohong. LAI bohong itu. Dapat roh Nah, dari mana? kau sih, bilang LAI? bohong. Kau Bohong bohong, kau lah. bilang bohong. Aslinya angin diterjemahkan roh. Di mana-mana terjemahannya semua roh di situ. Ya Makanya karena Billy kamu nggak tahu penipu. bahasa aslinya, akhirnya kamu nggak bisa tahu kebenarannya. Ngaku-ngaku mau berlindung di ketiak Billy yang penipu kalian. Enggak usah. Sementara dua kalimat syahadat pun nggak jelas kau artikan apa. Jangan samain mental kami dengan mentalnya Oten. Mau Yang berlindung di kitabnya ketiak orang, Billy yang lalu dia penipu. waktu kitabnya Nggak dia. ada itu. Enggak, muslim nggak kayak gitu. Nggak ada itu. Nggak ada kayak begitu, enggak. Ayo Erwin, Nggak ada kayak jelaskan gitu. tentang Jangan dua samain kalimat sama syahadat Sudah tadi. ku jelaskan Ngambil tuh gimana kitabnya kau nih? orang, lalu Bersaksi itu apa maksudnya bersaksi? Coba lihat di kamus bahasa Udah, Indonesia. kamu nggak berani jawab Gunung Batu. Sudah itu selesaikan dulu. Aku udah Ini jelaskan. si LAI dapat roh Allah dari Enggak, mana? penjelasanmu Kupingmu itu apa ya, ngeyel. congek? Nggak dengerin? Penjelasanmu itu conger. Kau Mana? jelaskan apa di kupingmu aja yang di congek, persidangan nggak dengerin? persidangan Ada. di tempat yang ilmiah. Gimana? Nggak bakalan orang terima, orang tolak. Kenapa? Makna bersaksi Aduh, itu apa? mana ada Iya, nolak. Sama Di persaksian dalam itu forum sama. ilmiah pasti dia tolak Orang Billy itu karena yang namanya bersaksi itu melihat, Ya itu supaya mendengar setiap secara orang- langsung. Gini bang, ya bang, Kau bang baru lahir dia, baru dia tahun sosokan akademis. 1900 sekian Dia aja. sosokan akademis. Mau Sekarang kalau bilang memang kamu bersaksi. akademis, sekarang kalau kamu akademis kita adu data. Kita adu data. Kau buka datamu mana? Ayo. Sekarang kalau memang kamu akademis, kau tunjukkan Biblemu dalam original text, kau buka data, Bang Moto buka data, saya juga buka data. Narasi Kau buka bersaksi data berarti tadi itu tentang akademis itu apanya? kalau Ayo. di akademis dia mah. akademisi tidak Nangis, diterima ngeles lagi Bang orang. Moto, Kau ngeles bersaksi, lagi. kau bersaksi sementara Ngeles kau sendiri lagi. tidak melihat. Gini, Kalau di persidangan teman-teman izin kau bentar ya, ditendang, teman-teman Erwin, izin. ditendang Gunung Batu kau. kok masalahkan persaksi kan? Aku tanya dulu kamu. Kamu anak bapakmu enggak? Kamu anak mamamu enggak? Hah? Kenapa? Kamu anak mamamu enggak? Iya, Gunung kenapa? Batu jawab. Iya, kenapa di situ? Kenapa? Dari mana kau tahu anak mamamu? Bisa aja kau anak pungut, bisa aja kau anak tetangga. Emangnya kau menyaksikan waktu bapak mama kau bercinta membuat kau? Ayo. Boleh Dari kan? mana Iya. kamu tahu kau anak mamamu? Bisa aja mama Bos. kau selingkuh sama tetangga kau, sama Oh, iya, Pak Bang, RT, asumsi begitu, sama Pak asumsi Lurah. begitu, Kan kamu kau pakai tidak dulu. menyaksikan Itu namanya bapak logika mama kau berputar. bercinta bikin kau. Ayo. Benar. Ah. Nah, itu Gimana benar. itu? Jawab itu gimana? Coba kau tanya mama kau tuh, bisa jadi kau Iya. anak Pak RT waktu itu bercinta Saya di pohon percaya kelapa. bahwa saya anak dari orang tua saya. Itu aja dulu. Percaya. Ya, kau tanya mama kau sekarang, mak kau anak siapa? Ya, Ya, pasti karena lah nggak mama mungkin aku kau anak bilang. mama kau, pasti Dari bapak kau segi- beda. Dari segi Ya. gen, Karena kau nggak menyaksikan segi bapak golongan mama darah. kau bercinta ya. Ya. Itu Bang Kan Billy. Bisa jadi kau anak membuktikan RT itu main di pohon kelapa, dia ya rumah kan? sakit sekarang toh.
Tesyalah rukaka Gen-gen itu gimana sih? Ini si blokir sendiri bersaksi sementara kau nggak melihatnya. Tehillim 104 ayat 30. Lari ke Tehillim. Kita lihat ya, apakah roh Allah itu ciptaan atau bukan ya. Kita lihat. Bunyinya begini. Bahas dulu tentang kalimat syahadat tadi. ngeles. Ada itu aja. Cari Nggak bisa remes dia, Bang. dijawab. Belum lagi ke yang lain. Cari remes dia. Aduh, gimana 104 sih? ayat 30. Tehillim berapa? 104 ayat 30. Benar. Intinya kalau nggak salah tesyalah rukaka ibareun utakades pene adamah. Oke. 4 ayat 30. Kok sekarang susah ya ini? Nah, 30. Oh iya. Oke. Nih, sebentar. Ini ya. Ini ya. LAI-nya. Oh, mau LAI. Biar dia gampang, dia kan oten. Mazmur. Maha benar Salemba dengan segala terjemahannya. Tesyalah rukaka ibareun utakades. Mereka soal tergantung terjemahan. Kalau terjemahannya begitu, Orang kita orang Indonesia kok. Nih, Mazmur Kita 104. jujur aja, kita orang Indonesia. Berisik. Jangan sok-sok kayak Billy. Berisik. Tehillim Mazmur 104 nomor 30. Apabila engkau mengirim rohmu, maka mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Ya kan? Nih, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Tuh. Di sini dikatakan apa? Tesela ruhaka. Ivaroun utkades pene adama. Di sini ada kata ruheika. Ayo. Tesela dikata seliyah, mengutus. Ruhaka, ruah plus kata ganti orang kedua laki-laki. Suka-suka kau lah. Iya, suka-suka kau. Nggak bisa kan? Babel sendiri, kata Babel dia sendiri. Suka-suka kau lah. Original teks kita sendiri. Kami bukan umat hafalan. Disampaikan Sebagai orang Indonesia, kami hanya bisa memahami. Kalau saya sendiri hanya bisa Kalian memahami umat dalam terjemahan. Bang Gunung Umat Batu terjemahan. Bang Gunung Batu percaya lebih 10 keren dari umat hafalan loh. Tahu enggak Ya. di dalam ilmu pendidikan itu hafalan itu hanya diperuntukkan untuk anak PAUD dan TIKA dan SD. Iya. Itu ilmu paling terendah di dunia pendidikan itu hafalan. Bang Gunung Batu percaya 10 perintah Tuhan nggak? Percaya, saya percaya. Kenapa? Oke, coba kalian dari 1 sampai 10 coba. Saya mau tes. Tahu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. 2. Yang satu bukan itu, Bahlul. 2. Ayat nomor 1 bukan itu. Loh, berarti kamu pakai kitab apa? Ayat yang satu, akulah Tuhan Allahmu yang pertama. Si Betino sok tahu dia. Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Itu pembukaannya, bukan ayat 1, goblok. Gitu senang. Digedein. Bahasanya kasih banget. Bahasanya kasih banget. Bisa Emang digedein. gitu, Oten. Siap. Gedein itu. Nah, itu. 1. Anoki Hashem. Ya, akulah Tuhan Allahmu. Lo. Tuh, dengar tuh. Terus lanjut. Ya. Akulah IHWH, ya kan ini Heyot. IHWH berarti kamu itu berarti kamu Pokoknya ada sudah yang mirip-mirip beda. langsung sambel lah pokoknya. Bukan SWT kan? Nanti satu, akulah Tuhan Allahmu. Yang kedua, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ya, itu YHWH bukan SWT. Yang ketiga, jangan membuat patung apapun menyerupai apapun. Anoki Hashem, akulah IHWH.
Lo ihe lekai lo makrim apa jangan ada Tuhan lain di hadapan adatku. Lo tisa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Zakor et yom sabat lekaso ingatlah bukanlah hari sabat. Kawet et afika wet imakal. Siapa kamu yang lain ada itu hari sabat enggak? Lo tirsah, lo tinaf, lo tiknaf, lo ta'ane, ya, lo takmot, udah. Iya, Jangan coba mencuri, terjemahkan jangan supaya berzina, itu apakah jangan membunuh, teman-teman muslim jangan memang betul-betul menginginkan ikut apapun. sepuluh Jadi perintah salah Allah ya, enggak? kamu tadi salah loh, kamu yang kedua harus satu ini. Justru agama abad ke-7 melanggar semua 10 perintah itu. Lah, kau jangan Melanggarnya semua itu. nyenggol muslim. Kau bahas dulu dengan Yahudi itu. Agama abad ke-7 bilang saya nggak bilang muslim, agama abad ke-7 Kenapa kau dia langgar nyenggol-nyenggol? Kau semua. bahas dengan Bang Billy itu Dari dulu. yang pertama aja jangan ada Sama sesembahan lain, Muhammad disamakan dengan Allah. Bang Erwin, Kau selesaikan dulu dengan Yahudi itu. Krios, tadi kamu bertanya ke kami, sama nggak Yahweh sama SWT itu? Itu ada di situ tuh. Kenapa? Sama nggak? SWT sama Yahweh sama nggak? Oh gini, yang pertama. Kang Moto, Keluaran 20 ayat 2, Targum Rasak. Oke, siap, meluncur. Ini mau dibuka. Sebentar, Kirios. Enggak Tadi usah kamu pakai sebentar. 10 perintah Allah, 10 perintah Allah itu sama nggak? Di situ Nih, tertulis sini. YHWH. Yang pertama, Sama nggak? yang pertama, jangan terguncang Terima ya. kasih sudah kau tunjukkan tadi. Ya. Kirios, Ini, itu ada kata YHWH tadi JPP. Ya, keluaran Exodus. Di sini dikatakan Anochi Hashem Elohecha Asher. Nah, di sini katakan apa? Anna Allah Rabbuka allazi. Di sini katakan apa? Anna Allah Rabbuka, Tuhan kalian. Allah ini ada. Masa ada kata Allah di situ? Masa ada kata Allah yang benar aja? Oh, yang benar, gak percaya. Tadi di 10 perintah tadi kau bilang YHWH. Di sini Allah pula kau bilang. Tanya sama, tuh ada orang Yahudi tuh sebelah tuh. Krios, Jangan penipu kau, Rio. Jangan lari-lari kau. Kaget Mana apa, yang kau Bos? buka Kaget tadi? akunnya. Kenapa kaget? Panas. Kirios, kamu jangan lari ke sana. Mana ada kata Allah di sini? Di Kirios, jangan lari ke sana kemari dulu tadi itu, si Billy Bob, Ada kata Allah di sini. sama nggak sama SWT itu? Sama nggak Kirios? Yang pertama Kamu jawab gini. dulu. Yang pertama artinya SWT itu kepanjangan daripada apa? Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Tuhan kalian El Elyon. sebentar. Kados El Elyon. No, Kados El Elyon dalam Yudaisme. Nah, kalian apa? Kalian gak suka pakai SWT Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kalian mah apa? Subhana tuh maha Sejak suci. kapan? Ta'ala tuh maha tinggi. Kalian Tuhan kalian apa? Nggak kayak gitu. Sejak kapan? Subhanahu wa ta'ala berarti Sampai maha bilang tinggi, maha SWT. suci. Berarti Tuhan kalian apa? Maha dekil, maha cebol. Hah? Tadi sudah kau bacakan. Nah, Tuhan kalian nggak mau pakai Ada Subhanahu wa kata ta'ala. YHWH. Maha Di dekil, maha dalam cebol. 10 perintah tadi sudah kau bacakan. Mati 3 hari, bangkit 3 hari, Bang. Sudah kau bacakan di situ. Tuhan kalian alergi banget sama Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kalian apa? Maha dekil, maha cebol gitu. Ya memang karena Allah itu tidak dikenal. Hanya ada di abad ke-7. Mana ada? Itu masalahnya. Enggak. Hanya ada di abad ke-7. Itu junjunganmu Billy aja tadi. Sendiri. Junjunganmu Orang Billy Yahudi tadi sendiri yang itu kau sembunyi di menerjemahkan. ketiaknya aja nggak bisa membuktikan Perasaan dari Allah tadi. Nggak ada muslim ini yang nggak pakai YHWH dalil. itu sama dengan Mana ada? SWT. Berarti Allah yang kamu sembah itu lain ya? Ngapain di dalam Beda yang kami sembah tuh, yang kami sembah tuh sama dengan orang Yahudi tuh esensi itu Ein Sof. Lah, mulai asumsi udah kau lagi ini Kirios. Mana ada asumsi? Tanya, Bro Bill. Kalau nggak asumsi, kenapa di situ Akhi ditulis Billy. YHWH? IHWH itu akronim dari Hayya Hove Wahiye. Ngarang pula kau. Gak mulai ngarang udah kau. Itu Kau tanya orang Yahudi, YHWH itu akronim. Enggak, dari tadi tuh perasaan Kau otak tuh mulit- bahasanya kamu mulit ngarang, kamu ini ardi. loh, dalil kamu tuh mana? Ya, Kamu tuh asumsi ya memang dari nggak tadi seperti loh, itu. coba. Mana, Masa ayo deh, YHWH akronim? Buktiin, Oten gantian bawa dalil. Dari tadi kamu nuduh ngarang-ngarang, kamu nggak bawa dalil. Itu Alah si Erwin kau bahas syahadat Kamu aja lo nggak bawa tahu congor kau. dari tadi nggak bawa dalil. Bahas syahadat aja nggak bisa kau. Sudah, kau mana dalilmu? Mana dalil bantahanmu? Tunjukkan. Jangan bersinah. Mana dalil bantahanmu? Jangan bersinah.
Sedangkan Mana mereka itu dalil istri batas? suami. Erwin dalilnya lagi di jalan OTW. semua dilanggar oleh pembawa kitab abad ke-7. 10 perintah itu. bawa data dalil. Nggak ada aduh pertanyaan ini sih. Di situ Bang jangan Moto bawa membunuh, data dalil. tetapi Otek bawa kenyataannya congor. Dalilnya lagi di jalan, kena macet, kena tiang, soalnya lagi di OTW perintah Allah itu bertiang. nggak perlu dalil. Dalilnya sudah ada di situ, sudah tertulis semua kok. Iya itu pun Di situ sudah sudah ditunjukin dikatakan, Bang Billy. Kalau jangan nggak membunuh. tahu kamu. Di situ sudah dikatakan jangan membunuh. Membunuh nggak kamu? Alah kamu tahu aja gara-gara Bang Billy buka kamera. Kalau nggak ya nggak tahu apa-apa kamu. Si Erwin modal Jangan ketawa berzina. mulu. Istrinya sampai berapa coba? Apa dari Sesuai tadi dengan kamu nggak 10 tahu perintah nggak? mana dalilmu? Makanya Empat, saya mana bilang dalil? tadi Pak Lupus 10 perintah itu dilanggar semua. Yang Mana langgar dalil? itu Jangan- kalian. Jangan ada ilah lain di Jangan hadapanku. membunuh, kalian bunuh Tuhan Terus kalian, ya kan? si Erwin Lah bersaksi bahwa mulai host lagi. Sekarang Allah gini dengan ya. Muhammad itu sama Kepanasan lagi. tanpa menyebut nama Parah Muhammad nih, tidak ya, sah panas. muslimu itu. Kalian tuh Jangan dipanggil berzina. domba otak ternak kok Nabi begini ya? kalian berzina, anaknya ditiduri sampai hamil. Justru kalian yang melanggar. Ayo. Yang Nabi mana? Itu Susah. Nabi kalian Nabi juga silap domba, dua otak putrinya ternak begini. ditiduri. Ayo. Semuanya Kalian Daud, biasa sih dipanggil sama Alkitab Tuhan kalian itu domba hal yang otak ternak begini nih cara mikirnya nih. hal-hal yang buruk Iya. pun diperlihatkan tentang Nabi, tidak disembunyikan. Jadi Tapi ternyata Bang Moto, Tuhan Bang tidak Moto buka berkenan. cam, buka Tidak data, Bang seperti Billy di buka cam, buka kitabmu. data tuh percuma. Ternyata Malah- lawannya tuh dongok, nggak tahu apa-apa Bang Malah Billy. mencabuli anak Makanya kecil, dipanggilnya domba. disahkan. Ya kan? Susah. Kan? Itu Mulai toh. kan? Otak ternak. Data Disahkan. nggak punya, dongok aja isinya kan? Kurang ajar lo Masa Aduh, cabul doa aja disahkan isinya oleh kan? Allah. Allah itu suci Temuin loh. sono Kristus dalam keadaan dablek sono, temuin Kristus Dongok dalam aja keadaan isinya dablek, kan? no. Itu. Kabur satu orang, tinggal Gunung Batu lagi. 3. Kebiasaan sih, kamu dipanggil domba otak ternak begini nih cara mikirnya nih. Udah kabur satu orang, tinggal si Gunung Batu. 3, 2, 1. Ayo kabur. Membahas Orang mah ya sahadat aja ayyuhallazina belum ada. amanu ya Nggak ayyuhan ada yang- nas gitu. Wahai domba-dombaku, dipanggil domba otak ternak sih susah. Umat otak ternak begini nih. Akhirnya dipanggil domba nih. Udah kabur lagi. Ayo kabur. 1, 2. Masalahnya sama sekali dari tadi itu nggak ada datanya. Ditunjukin data pun nggak diterima Bang Moto. Jadi kan gimana ya? Gimana bisa nerima datamu abal-abal semua? Ya, iya, ya udah kasih yang benernya mana sih datanya? Buka Iya, open mana cam. yang benar? Buktikan Coba kalau open cam. data itu abal-abal. Itu terjemahan lay yang kau Udah open Gini cam, loh. udah open cam mana sini buka. Contoh ya, tak kasih contoh kalau saya itu membuktikan data Bang Moto itu abal-abal ya kan. Tak kasih contoh sama kau cara diskusi. Nah, pada saat Bang Moto itu menunjukkan data Al-Qur'an, terus saya membantah gini, itu Bang Moto itu bacanya gini, innani ana rabbuka fa ini. Inni ana rabbuka fakhla'na alaika. Nah, Bang Moto itu bacanya inna. Pada saat Bang Moto baca inna, oh itu salah Bang Moto. Ini loh yang benar. Inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. saya nggak ngerti bahasa-bahasa jin kayak gitu. Itu caranya, cara membenarkan. Bahasa-bahasa jin nggak ngerti saya. Saya nggak Nah, punya bahasa itu. Indonesia. Itu memberikan Nggak kuat Roh contoh Kudusnya. cara Nggak kuat Roh diskusi Kudusnya begini. cerdas. Gak kuat Roh Kudusnya, kejang Roh Kudusnya sini. Kejang Roh Kudusnya. Itu kan kita Nggak tuh kuat memberikan Roh Kudusnya. contoh ya Bang Moto ya, diskusi yang Iya. cerdas, cara bantah seperti itu. Gitu loh. Dibacain Quran Roh Kudusnya Itu kejang langsung. Yod Hei Pape sudah ditunjukkan oleh Moto tadi, jelas di situ. Apa? Di dalam 10 Taurat tadi sudah Mana? jelas. Kenapa? Kan Anda sendiri yang bacakan Coba tadi buka, 10 buka. Taurat Coba tadi. buka. Kenapa? Oh, Coba ada buka, kata besarkan Yod Bunda. Hei Pape Itu di Gunung situ. Batu besarkan, mau suruh buka data Roh Kudus Bunda. kamu buka datanya coba. Roh Kudus kamu. mau buka data itu, Bunda. Bunda. Ayo, bisa nggak Roh Kudus kamu buka data? Bisa nggak? Itu yang kau Bisa nggak buka Roh Kudus datanya kamu? tadi Bisa yang nggak Roh kau Kudus baca kamu buka sendiri data? Bisa nggak? sudah jelas di situ ada kata Yod Hei Pape itu. Mana? ada. Roh Kudus kamu bisa nggak buka data? Nggak bisa. Sudah jelas kau buka tadi.
Yot He Pape bener dong, tadi kudusnya ada di itu. situ. Nggak ada Di daya dalam tuh. 10 perintah loh itu. Baca dong. Sudah jelas Ya, bukan nggak ada datang. di situ namanya Allah, tetapi Yot He Pape. Tanya aja tuh, bililah, tanya Kayaknya tanya no. kayaknya terjemahan saja bingung orang ini kok Bang Moto. Terjemahan aja bingung apalagi Udah. original ya. Iya udah mati akal nggak bisa. Oh, udah kabur lagi, aduh. Gimana Akhi Billy? Saya YTPP itu akronim dari Hayawewaiya gimana? Iya, tadi saya udah terangin sama mereka dari awal tadi. Saya WVI itu he was, he is, he will be. Dia yang dulu, dia sekarang, dia yang akan datang gitu. Artinya dia itu ensof gitu. Oh, mampus. Nah, saya meragukan kekristenannya Bang Gunung Batu nih. Coba 10 perintah Tuhan tadi, coba. Iya. 1 sampai 10, coba. Iya, dijeda. Iya. Iya, kabur. Baru satu pertanyaan Bang Billy. Aduh. Weh, sendalmu tinggal, weh, sendal. Sendalmu tinggal. Weh, sendalmu tinggal, weh, sendalmu tinggal, weh. Emang Kristen tuh nggak banyak yang nggak hafal 10 perintah Tuhan. Coba aja ntar ada naik lagi tanya 10 perintah Tuhan, nggak hafal. Nggak hafal. Padahal mereka. itu dulu disuruh hafal loh, itu dulu disuruh hafal. Tapi kalau dia bukan aktivis gereja memang enggak. Saya aja sampai sekarang masih hafal. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung menyerupai apapun. Sayangilah Pintar orang lagi, tuamu Bunda. seperti kau menyayangi dirimu sendiri, itu nomor 5 tuh. Nah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan apapun yang dimiliki orang lain untukmu. Betul. Pinter lagi Bunda Esti malan. Ya kan saya aktivis gereja dulu. Jadi Disuruh hafal. kabur dia, disuruh 10 perintah Tuhan kabur, pasti dia salah ntar. Tukar-ketukar. Daripada malu Ayo, kabur duluan. pasal Nah, itu seru itu selanjutnya tadi. silakan. Jadi kan kenapa dan angin yang pada Tuhan Verua Elohim Merakafet Alpenhemaim, dan angin yang daripada Tuhan bergerak di atas permukaan air. Maksudnya kenapa sih angin? Nah, angin itu bertiup dipakai dipakai oleh Tuhan untuk membuat sarana menciptakan daratan. Jadi airnya mengering, ditiup oleh angin sehingga timbul daratan. Sama halnya seperti yang di Gunung Sinai, yang keluar dari Mesir, laut itu Yamsuf, laut merah itu terbelah, lautnya jadi 2 seperti tembok. Tuhan memakai sarana apa? Angin barat dan angin timur yang meniup keras sehingga angin itu berdiri seperti tembok. Nah, begitu kurang lebih penjelasannya. Angin itu untuk menciptakan, mengeringkan air, karena waktu itu kan dunia ini ditutupi air seluruhnya kebanyakan gitu. Begitu caranya. Jadi paling tidak kan begini Bang Billy ya. Lanjut dah. Paling tidak itu Enggak, kita ini bisa mau jawab membuktikan pertanyaan di bawah. bahwasannya Silakan, di Bang sini Eri dulu. tadi Bang Billy itu bisa membuktikan sesuai dengan imannya menguasai kitabnya. Muslim sesuai dengan imannya menguasai kitabnya. Sebagai edukasi yang di bawah bisa menilai oteng-oteng yang mungkin masih berakal dan berpikir, ya kan, melihat kelakuan-kelakuan orang yang Kristen yang di atas, modal-modal congor, asumsi, ya kan. Nah, anda bisa menilai bahwasannya Yahudi seperti apa, Islam seperti apa dalam menyampaikan keilmuan dan sesuai data atau enggak, seperti itu. Oke, Bang Lendra ini Bang Juma asli. Tengok aja akunnya, followersnya gede. Justru aku mau bertanya yang di bawah, itu beneran Ustadz Abdul Somad gak sih? Justru yang ada di bawahku, beneran gak itu Ustadz Abdul Somad atau hanya sekedar akunnya? Kalau memang bukan ya, kalau memang Ustadz Abdul Somad, berharap banget Ustadz bisa naik ke room saya dan ngobrol bersama kami, terutama ke abang kami, Bang Juma, nih guru kami. Ya kalau benar ya dibawa, bukan ya. Oke. Berharapnya sih Ustadz Abdul Somad masuk. Pengen curhat aku sekalian. Ayo.
Bukan, Ustaz Somad gak main TikTok. Main. Ustaz Somad main TikTok. Main. Ustadz Abdul Somad itu Abdul Somad main setiap pagi TikTok. live streaming itu. Main TikTok. Iya, saya pernah didatengin sama itunya, ngomong di bawah, katanya Ustadz Abdul Somad pernah masuk ke room Bunda, cuman nyimak aja di bawah, gitu. Main, Ustadz Abdul Somad main TikTok. Adminnya yang main, Ustadz Abdul Somad sendiri yang main. Ustadz Abdul Somad sendiri, adminnya juga ada, tapi ini Ustadz Abdul Somad juga main, cuman dia nggak tiap hari juga nengok TikTok, enggak, gitu. Pasien selanjutnya, silakan saudaraku. Ini kira-kira bisa dimainkan nggak ini? Saudaraku, ini si Ben Hurdi bisa diatasin nggak? Ini bisa main sulap nggak dia Tentu nih? bisa. Silakan. Selamat sore. Selamat sore. Wis, napasnya sudah ngos-ngosan loh. Coba Bunda. Nafasnya dulu sudah. Waduh, ngeri napasnya. Siapa? Nafasmu. Terlalu dekat itu mic-nya, Saya. headsetnya. Oh. Ini gimana sudah? Udah. Jangan nanti dikiranya apa ya namanya? Ini saya boleh bertanya toh? Saya hanya Silakan. menjawab saja. Boleh bertanya, silakan. Oh ya. Saya ingin bertanya. Ya. Kira-kira menurut saudara-saudara di sini, Tuhan yang bernama Allah itu siapa yang mengenalkannya di Arab? Itu saja sih. Kenapa sih kalian itu selalu bawa Arab? Ya, Kami aja nggak pernah bawa Sumatera nggak pernah. Siapa Ya, yang membawa jawab yang saja mengenalkan gitu. Yesus di Sumatera Utara? Sudah, Nggak pernah sudah. kami bertanya Ya. kayak gitu. Nggak, belajar bertanya yang baik. Belajar bertanya yang Ya. baik. Kalau kamu Lalu mau pinter. tanya gimana? Kami siapapun kami berdiskusi tidak pernah bertanya gini. Siapa sih yang mengenalkan Yesus di Sumatera Utara? Siapa sih yang mengenalkan kan, Yesus di tanah sebab- Samosir? Siapakah sih yang sebab kan mengenalkan Quran Yesus ya, di Quran itu? kan datang dari Ini tanah Arab, Arab makanya mulu, saya bertanya Arab seperti mulu itu. dibawa. Sudah, nanti Ya, jawab, oke. nanti gantian kamu jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, Allah itu memperkenalkan dirinya kepada Rasulullah itu melalui Al-Quran, melalui wahyunya kepada Rasulullah. Dalam surat At-Taha itu jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Jadi Allah ini jelas sekali dalam Al-Quran, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Islam itu melakukan sesuatu apa? Sebentar, kau jangan kepanasan. Melakukan Tidak, saya sholat batuk. dan mengingat. Sebentar, kau jangan kepanasan, Iya, dijawab. batuk saya, bukan saya memotong. bukan. Pada saat Allah itu memperkenalkan diri melalui Al-Quran dengan memerintahkan sholat kepada umat Islam, kami melakukan sesuatu apapun itu sesuai dengan perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas itu. Oh, jadi Simpelnya seperti ya, sekarang saya bertanya. iya. Oh, Ya, komparasi jadi langsung yang- sekarang ya, bertanya. jadi yang Sekarang saya bertanya. memperkenalkan- jadi yang Sekarang saya memperkenalkan bertanya. Tuhan yang bernama Benarkah Allah itu Yesus adalah itu Muhammad, ya? pernah memerintahkan kepada kamu untuk joget-joget di gereja? Maksudnya jadi Muhammad yang memperkenalkan Tuhan yang Sudah, bernama sekarang Allah. saya jawab, itu sudah saya Di jawab tanah Arab, sesuai ya. dengan dalil. Iya. Jadi sebelum Muhammad Sekarang kata- kamu gantian Tuhan yang tak bernama tanya Allah bisa itu enggak? belum dikenal Aku di tanya, Arab, ya. sekarang sudah ku jawab, itu sudah ku Iya. jawab di dalam surat At-Toha itu jelas sekali. Iya, maksudnya jadi sebelum Sekarang sudah Muhammad tak jawab itu memperkenalkan gantian Tuhan kamu kutanya. yang bernama Allah, Sekarang kamu kutanya. berarti di Arab itu belum mengenal Tuhan yang bernama Allah. Gitu ya. Sudah kutanya sekarang. Iya. Kapan Yesus Makanya mengajarkan saya bertanya kepada lagi, kamu sholat di gereja hari sebelum- Minggu? Sudah itu berarti ringan saja, sebelum ringan Muhammad- saja. Muhammad datang Kamu memperkenalkan kamu punya Tuhan telinga yang enggak? bernama Allah. Kamu punya Di telinga Arab itu enggak? belum ada Kamu Tuhan yang punya bernama telinga Allah enggak? sebelum Gantian Muhammad. kamu jawab, Ten. Kamu sudah ku jawab, sekarang gantian kamu berkata-kata dengan dalilmu, di mana Yesus mengajarkan kamu ibadah hari Minggu dengan joget-joget. Sudah, itu gampang. Nanti ku kasih itu kapan pendeta itu diajarin oleh Yesus cukur jembutnya para jemaat, itu ku tanya sama kamu sekarang.
Jadi maksudnya Udah, sebelum ayo. Muhammad ada, tanah Arab itu Kapan belum Yesus Tuhan yang bernama mengajarkan Allah. pendeta itu Gitu ya. nyukur jembutnya jemaat? Ayo. Kutanya sama kamu, dalilnya di mana? Bisa jawab Kabur kau pertanyaan nanti. saya. Kapan Yesus mengajarkan pendeta menyukur bulu punya jemaat? Kok itu Kau dilakukan bisa sama jawab pendeta itu? pertanyaan saya. Sudah dijawab, Kan telinga kau aja yang ngecongek. Iya, tapi kan saya ada pertanyaan Sudah pertanyaan gantian. lanjutan. Sekarang satu-satu ya. Oh, Kamu satu-satu. bertanya kepada saya, sudah saya jawab sesuai dengan data di dalam Al-Quran, sesuai dengan dalil. Sekarang saya tanya sama kamu, nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang cukur bulu. Kapan Yesus mengajarkan kamu beribadah hari Minggu dengan cukai-cukai di gereja? Itu saja. Dalilnya mana? Nanti baru Apa kamu bertanya Allah- lagi. Apa Nanti Allah baru tidak kamu tahu? bertanya lagi, coy. Dengar nggak telinga Ya. kamu? Tungki, Di dalam kitab Taurat, Kau, Iya. kau berarti main Di dalam- cabut kau maunya, sabar dulu. Di dalam kitab Taurat, Jawab, jawab, Nabi Musa jawab, mengajarkan cara beribadah. Ini saya jawab. jawab. Ini saya jawab. Di dalam kitab Taurat, Nabi Musa mengajarkan memuji Tuhan dengan cara bernyanyi dengan rebana dan kecapi. Apakah Dalilnya Allah di mana? SWT tidak tahu akan hal Tunjukin, itu? tunjukin datanya di mana? Oke, saya tunjukkan. Silakan baca. Oh iya, kamu baca sendiri kok nyuruh saya. Oh, goblok. Ada ahli dalam Aduh, Taurat kau loh nih. itu. Kok tidak Kau tidak baca, diketahui kau oleh jelaskan. Islam? Waduh, bingung aku. Oke. Ya bingung karena kamu botol, nggak bisa jelasin. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? 3, 2 Samuel 6 ayat 5. 2 Samuel 6 ayat 5. 2 Samuel 6 ayat 5. Ayo dibaca. Daud, Nabi Daud. Nggak tahu ini Nabi Daud Islam atau Israel. Nabi Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Kapan Allah SWT tahu akan hal ini? Lah itu di kitab tidak tahu. Ini kitab kamu Taurat. sekarang ya. Kenapa Kau Allah lihat itu. SWT tidak Kau tahu lihat akan hal verikopnya. ini? Ini Itu yang bikin verikopnya bingung. tabut dipindahkan ke Yerusalem. Tabut dipindahkan ke Ibadah Yerusalem. dan Oh, ada Bang Zuma. nyanyi Mari sudah, tahu. ibadah dan nyanyian sudah disampaikan Itu verikopnya oleh Nabi tabut Musa dipindahkan di dalam ke Taurat. Yerusalem. Yang jelas Gak mereka nyambung. Satu Gak tahun nyambung. Daud Bang dan Juma udah orang monitor, Israel guys. Iya, monitor Bang menari-nari di Zuma. hadapan Allah dengan sekuat Pasien tenaga. ini apa? Diagnosanya apa? Dia mengatakan bahwa di mana ajaran Yesus. Jadi bertanya gini Bang Juma. Bertanya Sambil sudah memuji Tuhan. saya kasih jawab. 5 ayat. Ditanya 1 Tawarik soal 13 ayat kapan 8. Yesus memerintahkan orang Kristen beribadah hari Minggu dengan joget-joget, kejang-kejang Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Ingin nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Nah ini kan adalah ibadah. Apa hubungannya dengan cara ibadah Kristen? Ibadah Nah, itu, Kristen, nggak nyambung. sama. Hah? Kristen kan memakai Taurat sebagai kitab mereka. Siapa itu Bang? Kristen. Mana ada Ya. kitab Taurat di Kristen? Tidak ada. Ada. Sebab Mana Yesus ketika memberitakan Injil, dia memakai kitab Taurat. Iya, Maka ketika kami pun Yesus akan mengimani Taurat. ketika Yesus mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, bukan ke Kristen, Bang. Kristen beda. Ya, itu kan ajaran, bukan Kristennya, bukan nama agamanya, tapi ajarannya yang Kristen ini adalah kelompok manusia yang muncul belakangan setelah Yesus. Ya, kami mengikuti Yesus. Kalau Dan mengikuti ajaran Yesus, tentang tak mungkin ada menari-nari Kristen. Ini sudah dilakukan oleh zaman Kalau Musa dulu, saudara mengikuti di mana Yesus, ibadah dilakukan dengan maka menyanyi-nyanyi. maka Lah, kenapa Yahudi Islam hanya tidak mengikuti. kalau Kan itu. kalau Kristen mengikuti Yesus, ya tak adalah Kristen, Bang. Yang ada cuman Yahudi, Bang. Kami mengikuti ajaran Yesus.
Tuh, ajaran Yesus kemudian kemudian nyembah manusia itu di mana, Bang? Ya. Di mana ajaran Yesus nyembah manusia? Dia. Yesus mengajarkan bahwa sifat-sifat Allah ada pada dirinya. Oh. Ketika Yesus berkata, "Akulah kebenaran, akulah kehidupan." Itu terus? adalah sifat-sifat Allah yang tidak ada di manusia. Kenapa Yesus berkata sifat-sifat Allah ada padanya? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Oh, Mama dalam hidup manusia. Walah, ini ajaran dari mana Abang dapatkan ini? Itu sifat-sifat dari mana Yesus. Abang dapatkan ajaran seperti itu? Dari mana? Yesus di dalam Yohanes 11:42, orang yang banyak ini yang mengelilingi aku, kata Yesus. Di situ nggak ada Kristen, Bang. Yang mengelilingi Yesus nggak ada Kristen, nggak ada Romawi, nggak ada Yunani. Yang ada adalah ahli Taurat. Tunggu. Ajaran Yesus itulah yang kami Ya, ikuti. justru ajaran Yesusnya itu dia